5731. Luming mendesak Chaos Labu, 4 rantai cahaya hitam dan putih melilit Immortal Kaisar Lei Ming, menyusut dengan cepat, untuk menarik Immortal Lei Ming ke dalam Chaos Labu. Kaisar Abadi Lei Ming sedikit ketakutan, karena dia menemukan bahwa nyala api pada rantai cahaya hitam dan putih sangat menakutkan, terus-menerus membakar tubuhnya dan menyerap kekuatannya. Dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya terus-menerus terkuras. Hancurkan untukku. Kaisar Abadi Lei Ming meraung, dia tahu bahwa ketika saat yang paling kritis datang, jika dia tidak bekerja keras pada saat ini, tidak akan ada kesempatan. Dia tidak ragu untuk mulai membakar makna mendalam dari kekacauan dan kekuatan kebenaran dalam tubuhnya. Ledakan. Tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan kekuatan yang menakutkan menyerbu keluar. Rantai cahaya hitam dan putih yang mengencangkan tubuhnya disangga, dan dia ingin merentangkan rantai cahaya hitam dan putih untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Chaos Labu telah melahap sejumlah master klan Lei Xian berturut-turut, dan kekuatannya yang tangguh telah meningkat tajam. Ditambah dengan kekuatan sebenarnya, kekuatannya bahkan lebih kuat. Rantai cahaya hitam dan putih sangat tangguh. Tidak patah. Dan serangan Sue Universe telah tiba. Sue Universe mengendalikan alam semesta dirinya yang sebenarnya dan menekannya. Seolah-olah alam semesta besar yang nyata menekan Kaisar Abadi Lei Ming, tubuh Kaisar Abadi Lei Ming bergetar hebat, dia memuntahkan darah, retakan muncul di tubuhnya, dan kekuatannya mulai melemah. Rantai cahaya hitam dan putih yang disangga mengencang lagi, mencekik Kaisar Abadi Lei Ming. Ingin membunuhku, bermimpi, mati bersama. Kaisar Abadi Lei Ming berdarah dari 7 lubangnya, dengan putus asa membakar makna mendalam dari kekacauan dan kekuatan kebenaran, lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan tombak guntur, menusuk Luming, hampir sampai ekstrim. Jika Luming ingin mundur, dia masih bisa melakukannya, tetapi dia tidak bisa. Begitu dia mundur, Kaisar Abadi Lei Ming pasti akan melepaskan diri dari rantai cahaya hitam dan putih dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Setelah Kaisar Abadi Lei Ming keluar, mustahil untuk memikirkan kejutan, menimbulkan kerusakan berat pada pihak lain, dan menekan pihak lain. Kali ini, perlu untuk menyingkirkan Kaisar Abadi Lei Ming, bergabung dengan Ye King dan Taoist Sanxing untuk bergabung dengan Sue Universe, untuk berurusan dengan Kaisar Abadi Huofen dan Kaisar Abadi Wu Yue. Begitu mereka dibiarkan melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar. Jangan biarkan harimau kembali ke gunung. Untuk sesaat, Luming tidak menghindar, tombak guntur menusuk ke dada tubuh pertempuran boneka, menembus lubang di dada tubuh pertempuran boneka, bulu bangau terbang, dan darah menetes. Namun, tubuh Luming tidak terluka. Apalagi ini hanya tubuh perang boneka, bahkan jika rusak, itu tidak akan berdampak banyak pada kekuatan tempur. Luming masih mendorong Chaos God dengan seluruh kekuatannya, Sue Universe berdiri di tengah Real Self Universe, dan menekan Immortal Emperor Lei Ming. Pada Kaisar Abadi. Namun, kekuatan Kaisar Abadi Lei Ming saat ini sangat mencengangkan. Alam kosmik membakar kekuatan kekacauan dan kebenaran, dan kekuatannya menakutkan. Petir besar terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan ratusan juta mil kekosongan di sekelilingnya telah menjadi. Lautan yang bergemuruh menolak serangan Immortal Emperor Lei Ming. Jika kamu ingin membunuhku, bersiaplah untuk mati bersama, kesengsaraan guntur tertinggi ibu kota surgawi. Wajah Immortal Emperor Lei Ming penuh dengan keganasan, matanya penuh dengan kekejaman dan kegilaan, alisnya terbelah, dan buntur ungu emas terbang keluar. Guntur ini, hanya setebal jari orang biasa, seperti pedang kecil, tetapi kekuatannya tidak terbayangkan. Guntur ungu emas tiba-tiba menembus alam semesta diri sejati, Sue Yuyu, menembus sungai Daoguang, dan menghantam Sue Yuyu. Sebuah lubang besar meledak di perut Sue Yusou, dan kerangka serta organ dalam dapat terlihat, serta guntur yang lebat dan setipis rambut yang menutupi seluruh tubuh Sue Yusou, terus-menerus memusnahkan semangat Sue Yusen. Kesengsaraan guntur tertinggi ibu kota surgawi, adalah Kaisar Abadi Lei Ming, yang tidak ragu-ragu untuk membakar jiwa yang abadi, kekuatan kebenaran, dan makna kekacauan yang mendalam, dan dengan putus asa melepaskan pukulan paling kuat. Terus terang, itu adalah jurus yang akan binasa bersama musuh. Ketika saya bertarung dengan Sue Yuyu terakhir kali, saya tidak menggunakan jurus ini sama sekali. Begitu gerakan ini keluar, Sue Universe terlalu sulit untuk ditolak, baik tubuh dan jiwa abadi terluka pada saat yang sama, dan lukanya tidak ringan. Untungnya, keadaan Kaisar Abadi Lei Ming saat ini jauh dari puncak. Jika dia melakukan gerakan ini di puncak, dia akan membunuh Sue Universe setengah dari hidupnya. Namun, setelah ledakan kesengsaraan guntur tertinggi ibu kota surgawi, kerusakan pada Kaisar Abadi Lei Ming sendiri juga sangat besar. Tubuhnya, seperti porselen, membuat suara bergerak dan retak terbuka satu demi satu. Esensi dan semangat, terus-menerus meluap dari celah-celah, menghilang dalam kehampaan yang kacau. Membunuh. Luming mendengus rendah, dan sambil mengendalikan Chaos Labu, dia merangsang Myriad Dao Chart,
memainkan lebih dari selusin jenis teknik abadi, dan membombardir Immortal Emperor Lei Ming. Dan Sue Universe, terlepas dari segalanya, menekan cedera, bukannya mundur, maju, meminjam energi kacau tak terbatas, memadatkan 9 prototipe alam semesta, dan membombardir Immortal Emperor Lei Ming terus-menerus. Kaisar Abadi Lei Ming, yang sudah terluka parah, terluka semakin banyak, dan tubuhnya hampir meledak, dia diikat erat oleh rantai cahaya hitam dan putih dan terus menarik ke arah labu kekacauan. Senior, terus serang. Lu Ming mengirimkan suara ke Sue Universe. Pada saat ini, Immortal Emperor Lei Ming masih sangat kuat, dia takut bahkan jika dia mendekati Chaos Labu, Chaos God tidak akan bisa menjebak lawan. Hanya ketika Kaisar Abadi Lei Ming menderita luka yang lebih serius, dia bisa merasa nyaman ketika dia ditempatkan di dalam labu. Sue Yuyu mengangguk tanpa suara, serangan berlanjut, dan dia bergabung dengan Lu Ming untuk terus menyerang Immortal Emperor Lei Ming. Menabrak. Kaisar Abadi Lei Ming dipukuli menjadi 2 bagian, dan masing-masing dikunci oleh 2 rantai cahaya hitam dan putih. Bum bum bum. Di dalam Chaos Labu, ada raungan tumpul, dan jelas bahwa Kaisar Abadi Lei Ming membombardir Chaos Labu di dalam Chaos Labu. Lu Ming mengendalikan tubuh pertempuran boneka, membuka mulutnya dan meludah, kekuatan kebenaran seperti sungai yang panjang, dan kekuatan kebenaran yang berkelanjutan disuntikkan ke dalam labu yang kacau untuk menekan dan memperbaiki Kaisar Abadi Guntur. Senior, jika kamu membantu orang lain, serahkan padaku di sini. Lu Ming mengirimkan suara ke Sue Universe. Sue Yuxiao mengangguk, melirik penonton, lalu melangkah keluar 1 langkah, menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di medan perang alam semesta setengah langkah. Ye King dan Taoist Sanxing jelas berada di atas angin, tetapi alam semesta setengah pelampung dalam bahaya. Karena, setelah Lu Ming pergi, alam semesta setengah langkah dari 3 klan abadi utama, melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar Tang Feng dan yang lainnya dalam waktu singkat, berkumpul bersama. 90 atau lebih alam semesta setengah langkah mengelilingi lebih dari 70 kapal perang di tengah, dan membangun pertahanan berat di sekitar mereka untuk mencegah Tang Feng dan yang lainnya menyerang. Kemudian berkonsentrasi kekuatan Anda dan membombardir formasi besar alam semesta seperti Hong Huang dan Wanling. Tang Feng dan yang lainnya sangat cepat, tetapi kekuatan serangan mereka tidak dapat melawan langit. Begitu banyak alam semesta setengah langkah berkumpul untuk membentuk formasi pertahanan, seperti dinding besi. Setelah alam semesta setengah langkah dari Dewa Elemental mengatur pertahanan, mereka bersama-sama meluncurkan serangan terhadap formasi alam semesta seperti Hong Huang dan Wanling. PS, saya telah melihat banyak orang mengatakan bahwa 100 juta tahun cahaya di alam semesta yang besar terlalu kecil. Ya Tuhan, 100 juta tahun cahaya masih kecil, dan cahaya harus menempuh perjalanan selama 100 juta tahun. Bima Sakti kita hanya 100.000 tahun cahaya diameternya, dan diameternya 100.000 tahun cahaya, 1000 kali, berapa kali volumenya. Bima Sakti, yang berjarak 100.000 tahun cahaya, memiliki lebih dari 200 miliar bintang, planet yang tak terhitung jumlahnya, dan gugusan nebula. Seberapa besar diameternya yang 1000 kali lebih besar? Itu tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta kita. Alam semesta kita dapat diamati selama lebih dari 90 miliar tahun cahaya, dan itu mungkin bukan akhir. Hampir tidak ada habisnya, dan alam semesta besar dalam novel ini memiliki akhir. Bab 5733 Diagram 8 Trigram. Di bawah perut Ye King, 9 cakar naga meraih Kaisar Abadi Huofen secara berurutan, menutupi langit dan alam semesta, setiap cakar naga bisa menembus alam semesta yang besar. Kaisar Abadi Huofen fokus untuk merespons, dan menggunakan teknik abadi yang menghancurkan surga untuk memblokir cakar naga Ye King dan serangan Sue Yusou. Pada saat ini, Lu Ming mengendalikan tubuh boneka dan bergegas menuju Kaisar Abadi Huofen, sayapnya seperti 2 pisau surgawi, menebas ke arah Kaisar Abadi Huofen. Setelah periode mengaktifkan Chaos Labu, Kaisar Abadi Lei Ming pada awalnya telah ditekan. Kaisar Abadi Lei Ming, bagaimanapun, adalah alam kosmos kuno. Bahkan jika ada harta seperti Chaos Labu, sulit untuk memperbaikinya dalam waktu singkat, tetapi dapat ditekan untuk sementara, sehingga pihak lain tidak bisa membuat langkah besar. Gabungkan kekuatan ketiganya untuk mengepung dan membunuh Kaisar Abadi Huofen, dan Kaisar Abadi Huofen pada akhirnya akan dikalahkan. Meskipun tingkat kultivasi Immortal Emperor Huofen lebih tinggi dari Sue Universe dan Puppet Battle Fisik, itu juga terbatas, mereka berada di ranah yang sama, dan kekuatan tempur mereka tidak berbeda. Engah. Cakar naga tajam Ye King menyapu ke Kaisar Abadi Huofen, meninggalkan luka ganas pada Kaisar Abadi Huofen, merobek sepotong daging yang menyala. Kaisar Abadi Huofen berteriak dengan marah dan melemparkan 3 teknik abadi berturut-turut. Namun, dari 3 jenis seni abadi, hanya 2 yang telah mencapai alam, mengembalikan maya ke nyata, dan ada 1 yang masih dalam alam kesempurnaan. Jelas,
sangat sulit untuk mengolah seni abadi kerana mengembalikan virtual ke nyata. Kaisar Abadi Huofen telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia hanya mengembangkan dua jenis teknik abadi kerana mengembalikan maya ke nyata. Satu teknik abadi menyerang Ye King, dan dua lainnya menyerang Luming dan Sue Universe. Boom boom boom. Empat tuan bertarung berturut-turut, membuat bagian surga ini sangat kacau. Key of Chaos telah lama musnah, dan makna mendalam yang tak terhitung dari Chaos telah terdistorsi dan kacau. Dalam hal ini, alam semesta setengah langkah belum lagi berpartisipasi dalam perang, bahkan jika itu dekat, makna mendalam yang kacau dalam tubuh akan menjadi tidak terkendali dan menjadi orang yang sia-sia. Tiga orang di sisi ini bertarung dengan sengit, sementara di sisi lain, Taoist Sanxing sendirian, tetapi sulit untuk menghentikan Kaisar Abadi Wuyue, dan Kaisar Abadi Wuyue bergegas ke kapal perang besar. Setelah bergegas ke kapal perang besar, Kaisar Abadi Wuyue secara pribadi mendesak formasi di kapal perang besar untuk bergegas menuju Ye King, Sue Yuyu dan Luming. Sosok di kepala kapal perang tampaknya menjadi hidup, memancarkan napas yang meresap. Napas seperti itu, jauh di atas, makhluk hidup yang meramal, bahkan di alam kosmos, merasakan jantung berdebar-debar. Itu adalah nafas yang jauh melampaui alam semesta. Nafas Sang Pencipta. Ye King dan Sue Yusou keduanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, dan Luming merasa bahwa nafas itu seperti langit yang mulia, dan itu tak tertahankan. Kultivasinya, bagaimanapun, hanyalah Raja Abadi 9 transformasi, dibandingkan dengan alam kosmos, itu terlalu berbeda, belum lagi dibandingkan dengan Pencipta. Bahkan jika itu hanya jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh Pencipta, bahkan jika bertahun-tahun telah berlalu. Jika dia tidak memiliki tubuh pertarungan boneka Sol Yihe, dia bersembunyi di dalamnya, dengan isolasi dan perlindungan, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Meski begitu, dia merasakan sebuah batu besar menempel di dadanya, dan dia merasa terengah-engah. Kaisar Abadi Wuyue, ini mengandalkan kapal perang untuk menyelamatkan Kaisar Abadi Huofen. Pikiran Luming berubah dengan cepat. Kaisar Abadi Wuyue harus diblokir sebelum mereka dapat sepenuhnya mengelilingi dan membunuh Kaisar Abadi Huofen. Selama Kaisar Abadi terkuat Huofen ini diselesaikan, Kaisar Abadi Wuyue tidak perlu ditakuti. Kali ini, Kaisar Abadi tidak boleh dibakar dan dibiarkan. Luming mengerti ini, Ye King, Sue Yuyu, dan Tao Sanxing semua tahu ini. Aku akan menghentikannya, dan kamu akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Kaisar Abadi Huofen. Sosok Taoist Sanxing terngiang di telinga Ye King, Sue Yuyu dan Luming. Suara itu jatuh, dan 36 sosok Tao Sanxing mengubah orientasi mereka, mengelilingi kapal perang besar di tengah. 36 sosok telah menjadi besar dan tak terbatas, masing-masing memegang susunan gosip. 36 piring gosip, dengan rune yang bersinar, penuh dengan kecemerlangan, dan 36 gambar gosip besar muncul di kehampaan. 36 gambar gosip, terhubung satu sama lain, berubah menjadi susunan yang lebih besar, menyelimuti kapal perang tempat Kaisar Abadi Wuyue berada. Arai belaka, hanya ingin memblokirku, rusak. Kaisar Abadi Wuyue mendorong formasi di kapal perang dengan sekuat tenaga, dan sosok di kepala kapal perang memancarkan kehalusan yang mempesona, seperti kelahiran kembali Sang Pencipta, dan menamparkan ke depan. 36 Tao Sanxing, dengan ekspresi serius, juga menekan telapak tangan mereka ke depan satu demi satu. Di depan mereka, gambar gosip besar muncul, dengan kilau logam, seperti perisai berbentuk gosip. Telapak tangan itu, seperti sosok pencipta, membombardir peta gosip logam, dengan keras, peta gosip meledak, dan 36 sosok Tao Sanxing mengguncang tubuh mereka, dan banyak cahaya dikeluarkan. Namun, angka itu juga diblokir, dan kapal perang besar itu juga berhenti. Itu benar-benar dapat memblokir pemboman kapal perang. Kaisar Abadi Wuyue menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini adalah kapal perang yang dibangun oleh Sang Pencipta untuk berlayar dalam kekacauan tanpa akhir, di atasnya ada kekuatan Sang Pencipta. Meskipun kapal perang telah rusak parah dalam beberapa tahun terakhir, dan Sang Pencipta tidak meninggalkan banyak kekuatan, tetapi di bawah desakan pribadi alam kosmiknya, kekuatannya juga sangat luar biasa. Satu-satunya kelemahan adalah kurangnya perubahan dan dapat hanya mengamuk. Tapi tabrakan langsung sangat kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh alam kosmos biasa. Pembentukan Sanxing Tao bisa disebut tiada taranya. Satu set tentara peri. Kaisar Abadi Wuyue dapat melihat bahwa 36 pelat susunan gosip di tangan Taoist Sanxing adalah satu set senjata abadi. Minum. Kaisar Abadi Wuyue, dengan suara rendah, menamparkan D di kepala kapal perang dengan telapak tangan. Segera, tanda di kapal perang menjadi lebih mempesona. Sosok yang duduk bersila di kepalanya tiba-tiba berdiri, dengan kecenderungan untuk menelan dunia, kali ini tidak ditembak dengan satu telapak tangan, tetapi dibelah dengan satu telapak tangan.
Telapak tangan seperti pisau, membuka langit dan membagi kekacauan. Pukulan ini bahkan lebih menakutkan daripada telapak tangan sebelumnya. Wajah Tao Sanxing bermartabat, dan tubuh 36 Tao secara bertahap memudar, dan kemudian bergabung ke dalam 36 susunan gosip, membuat susunan gosip lebih bersinar, dan depan, dan gambar gosip lain dengan kilau logam muncul, dan samar-samar, Anda bisa melihat sosok duduk bersila di gambar gosip dengan mata tertutup. Bukan penampilan Sanxing Tao, tetapi orang lain. Sosok ini menghilang begitu saja dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Serangan kedua belah pihak bertabrakan lagi, dan kapal perang yang dikendarai oleh Kaisar Abadi Wu Yue diblokir lagi. Tao Sanxing mencoba yang terbaik untuk menghentikan Kaisar Abadi Wu Yue, sementara Ye Qing, Sui Yuyu dan Lu Ming mencoba yang terbaik untuk membunuh Kaisar Abadi Huo Fen. Mereka bertiga menggunakan jurus pembunuh. Qing Tian si anjing. Ye Qing minum rendah, dan di atas kepala naga, puncak gunung besar muncul. Di puncak gunung, sesosok duduk bersila. Gunung ini jelas merupakan sumber kekuatan di medan perang tingkat peri, yaitu leluhur klan Qing Tian, gunung tempat pencipta jatuh. Bab 5734 mengelilingi dan membunuh Kaisar Abadi Huo Fen. Teknik langit biru, seperti teknik langit surgawi dan teknik langit kuning, termasuk dalam teknik surgawi yang unik dari klan Qing Tian, dan juga merupakan salah satu teknik abadi yang paling kuat. Sayangnya, kondisi budidaya sangat keras, dan persyaratan untuk garis keturunan sangat tinggi. Chang Tianzu dan Huang Tianzu hanya dapat dipraktikkan oleh klan Chang Tian dan Huang Tianzu, yang merupakan manifestasi pamungkas dari darah leluhur mereka. Bahkan jika orang luar tercengang dan cemerlang, sulit untuk menumbuhkan seberapa kuat kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk teknik Azure Sky. Sebelumnya, Ye Qing juga telah mewariskan metode kultivasi teknik Azure Sky kepada Lu Ming, Tang Feng, dan lainnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil dalam kultivasi. Lu Ming, Tang Feng, Hun Ning, garis keturunan manusia tidak sebagus ras manusia prasejarah. Dalam ras manusia prasejarah, mereka termasuk dalam garis keturunan inferior. Belum lagi dibandingkan dengan klan Qing Tian. Ye Qing bukan ras manusia murni, tetapi ras campuran manusia, naga, dan penyihir, tetapi keberhasilannya dalam kultivasi tergantung pada serangkaian peluang. Dia telah menerima banyak warisan dari klan Qing Tian, dan dia hanya berkultivasi ke dalam teknik Qing Tian dengan mengandalkan harta khusus. Begitu teknik langit biru keluar, itu seperti sumber kekuatan di kedalaman medan perang abadi, dan itu menekan Kaisar Abadi yang terbakar. Ledakan. Pagoda abadi api 99 lantai Kaisar Huo Fen terlempar ke udara, dan sosok yang duduk bersila di puncak gunung, ditekan dengan telapak tangan, ditampar di dada immortal Huo Fen, puluhan lapisan di depan Kaisar Abadi Huo Fen pertahanan ditembus, peti itu mengeluarkan suara klik, dan itu tenggelam dalam-dalam, meledakkan lubang besar. Sosok kekar immortal Emperor Huo Fen mundur dengan keras. Yang menyambutnya adalah jurus pamungkas Sui Yuyu dan Lu Ming. Tubuh Sui Universe menjadi sempit dan kurus, seperti pisau peri. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, dia mendorong kekuatan Blade of Extinguishing Immortals ke puncaknya. Sui Yuxue, yang awalnya adalah generasi yang berbakat dan brilian, pernah tak terkalahkan di bawah alam kosmik. Dia gagal menembus alam kosmik 3 kali dan mati 3 kali, menciptakan keajaiban. Setelah dia berjalan menjauh dari kekacauan dan menerobos alam semesta, dia kembali ke sisi lain alam semesta, dan dia memproklamirkan diri di kedalaman sisi lain benua selama bertahun-tahun tanpa akhir. Meskipun basis budidaya tidak meningkat selama dalam jangka waktu yang lama, dia tidak berhenti memahami seni abadi. Blade of Extinguishing Immortals telah dikultivasikan oleh Sui Yuyu ke ranah, mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Pada saat ini, menggunakan tubuh sebagai pedang, kekuatan penghancurnya benar-benar menakutkan. Adapun Lu Ming, kekuatan nyata dalam tubuh pertempuran boneka pembakaran gila, kekuatan nyata dalam sumber nyata, seperti api yang mengamuk, memancarkan kecemerlangan abadi yang menghancurkan dunia, dan menyuntikkannya ke dalam petawan Dao. Di petawan Dao, lebih dari selusin teknik abadi menyerang tingkat atas didesak secara ekstrim, berubah menjadi semburan teknik abadi, mengenai Kaisar Abadi Huo Fen. Di alam semesta lain, mereka tidak akan pernah berani membakar kekuatan kebenaran seperti Lu Ming. Keberadaan alam semesta, setelah perang, selama kekuatan nyata dalam tubuh tidak sepenuhnya habis, dan benih kekuatan nyata masih dipertahankan, energi khusus dari kekosongan yang kacau dapat diserap dan dipulihkan. Namun, itu tidak dapat menyerap energi dari kekosongan yang kacau, meningkatkan basis kultivasi, dan meningkatkan kekuatan realitas. Tidak ada yang tahu mengapa ini, mungkin, ini adalah hukum khusus dalam kehampaan yang kacau balau. Misalnya, jika keberadaan setengah langkah alam semesta berhasil, jika terobosan berhasil dan alam semesta tercapai, pada saat terobosan, kekuatan abadi dalam tubuh akan secara otomatis diubah menjadi kekuatan nyata.
Tidak ada yang tahu bagaimana itu berubah. Kekuatan nyata yang dikonsumsi oleh perang dapat dipulihkan, tetapi setelah dibakar, sulit untuk dipulihkan, seolah-olah Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda. Jika alam kosmik terus membakar kekuatan nyata, jika pembakarannya sangat serius, itu bahkan akan jatuh ke alam kosmik. Kecuali, menyerap suplemen kekuatan sejati lainnya. Misalnya, kekuatan nyata di kedalaman tanah asal, atau kekuatan nyata yang tersisa setelah kematian alam semesta lain. Kekuatan pembakaran Luming luar biasa. Serangan keduanya jatuh pada Kaisar Abadi Huofen secara akurat. Segera, daging dan darah terbang, darah Kaisar Abadi memercik kemana-mana, dan tubuh abadi Kaisar Abadi Huofen dipukuli menjadi dua bagian. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa di antara dua tubuh abadi Kaisar Abadi Huofen, serta daging dan darah, ada makna mendalam yang kacau dan terkait erat, seperti akar teratai. Di bawah aksi makna kekacauan yang mendalam, dua tubuh abadi Kaisar Huofen menyatu bersama, dan daging dan darah terbang kembali, dan tubuh Kaisar Abadi Huofen pulih dengan sempurna. Namun, dipukul oleh Luming dan mereka bertiga bersama-sama, mustahil bagi Kaisar Abadi Huofen untuk tidak terluka. Itu semua adalah serangan kuat yang mengandung kekuatan sejati, dengan kemampuan untuk menghancurkan dunia. Napas Immortal Emperor Huofen jelas lebih lemah. Wajahnya suram, dan dia ingin menerobos, tetapi ketiga Luming bertekad untuk mempertahankannya, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri. Mereka bertiga dengan ceroboh terus melepaskan jurus pamungkas. Ye King sendiri membawa tekanan besar kepada Kaisar Abadi Huofen, memberinya perasaan krisis yang fatal. Cakar naga terbelah ke udara, dan tanduk naga seperti pedang peri. Kaisar Abadi Huofen harus berkonsentrasi pada serangan apapun, belum lagi penindasan terus-menerus dari teknik langit biru. Adapun Luming, pertarungan itu bahkan lebih gila. Bagaimanapun, itu adalah tubuh boneka Hun Yihe. Luming benar-benar mengabaikan pertahanan. Dia bersembunyi di tubuh boneka, selama dia menghindari serangan yang menyerangnya. Dia mengabaikan serangan tubuh boneka dan bergegas maju, untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Selama dia bisa membunuh Kaisar Abadi Huofen, bahkan jika tubuh pertarungan boneka hancur total, itu sangat berharga. Menabrak. Setelah beberapa gerakan, tubuh Immortal Emperor Huofen meledak dan hancur berkeping-keping. Tetapi lebih dari 100.000 jenis makna mendalamnya abadi, menghubungkan lebih dari selusin bagian tubuh, serta jiwa abadi, yang dapat menyatu dan dipulihkan dalam sekejap. Ekspresi Luming, Ye King, dan Sue Yuyu menjadi sedikit gelap. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat benar-benar membunuh Kaisar Abadi Huofen tanpa sepenuhnya menghilangkan makna kacau dari Kaisar Abadi Huofen. Namun, selama dia terus menyerang, Kaisar Abadi Huofen akan terus menjadi lemah, dan cepat atau lambat, makna kacaunya akan dilenyapkan. Di sisi lain, Taois Sanxing sangat enggan untuk memblokir kapal perang yang dikendarai oleh Kaisar Abadi Wu Yue sendirian. Saya khawatir dia akan diblokir oleh Dewa Wu Yue yang bergegas keluar setelah waktu yang lama. Begitu Kaisar Abadi Wu Yue mengendarai kapal perang, saya khawatir Kaisar Abadi Huofen tidak akan bisa berhenti. Harus ada pertarungan cepat. Memikirkan hal ini, Ye King dan Sue Universe mulai membakar kekuatan kebenaran terlepas dari konsekuensinya. Pertama selesaikan Immortal Emperor Huofen, adapun kekuatan sebenarnya dari membakar kerugian permanen, saya akan menemukan cara untuk mengembalikannya nanti. Di lautan kosmos, masih ada kekuatan sejati yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta, dan akan selalu ada cara untuk mendapatkannya di masa depan. Keduanya dipenuhi dengan kecemerlangan yang mempesona, aura mereka lebih kuat, dan seni abadi yang mereka gunakan lebih kuat. Ledakan. Gunung raksasa yang diubah oleh teknik langit biru ditekan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Kaisar Abadi Huofen mengeluarkan raungan panjang, dan nyala api dilempar keluar, menutupi gunung raksasa. Api jenis ini sangat tinggi sehingga akan berubah menjadi abu dalam setengah langkah alam semesta. Kaisar Abadi Huofen ingin menggunakan api semacam ini untuk memurnikan gunung raksasa, tetapi sosok yang duduk di puncak gunung raksasa itu membuka mulutnya dan menghirup. Nyala api yang tak terbatas itu benar-benar tersedot ke dalam mulut oleh sosok itu, dan kemudian berubah menjadi nyala cahaya pedang itu terbanting ke belakang, menusuk kepala Immortal Emperor Huofen. 5735. Binatang yang terperangkap. Kepala Kaisar Abadi Huofen tertusuk, jiwa keabadian terkoyak, dan nyala api menakutkan dari seluruh tubuh menyusut tajam. Luming dan Sue Universe mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka secara ekstrim sambil membakar kekuatan kenyataan. Dan turun. Tubuh Kaisar Abadi Huofen terkoyak, dan jiwanya meledak berkeping-keping. Kali ini, makna mendalam yang kacau di tubuhnya terganggu oleh lebih dari 10.000 jenis. Semua jenis makna kacau seperti benang sutra kecil, dan seperti meridian kecil, di seluruh tubuh dan jiwa abadi Kaisar Abadi Huofen, dan bahkan dalam kekuatan kebenaran.
Arti mendalam dari kekacauan, akar praktisi di atas keabadian sejati. Pada saat ini, puluhan ribu misteri kacau yang terputus milik Kaisar Abadi Huofen, seperti untaian sutra, terbakar dan berubah menjadi abu. Ada lebih dari 100.000 jenis makna kacau dari Kaisar Abadi Huofen, tetapi lebih dari 10.000 jenis telah terputus, dan dampaknya juga sangat besar, apakah itu vitalitas atau kekuatan, mereka dengan cepat melemah. Namun, Chaos Profound Truth yang tersisa masih mendorong tubuh Immortal Emperor Huofen yang robek untuk diperbaiki dengan cepat, tetapi nyala api di tubuhnya telah banyak meredup, dan kulitnya menjadi jauh lebih pucat. Kaisar Abadi Huofen meraung, rambut merahnya yang panjang dan berapi-api berdenyut-denyut seperti api ajaib, dan dia mulai putus asa. Kekuatan kebenaran menyala seperti alam semesta besar yang menyala secara spontan, bergegas ke arah tertentu. Arah yang dia tuju adalah arah Sue Yuxiu. Di antara ketiganya, Ye King adalah yang paling kuat, sementara Luming mengendalikan tubuh boneka, yang merupakan gaya permainan yang benar-benar kalah-kalah. Secara relatif, lebih mudah untuk menerobos dari Sue Yuxiu. Tapi bagaimana mungkin Sue Yuyu membiarkan Kaisar Abadi Huofen menerobos dengan mudah, mengubah tubuhnya menjadi pedang, menebas beberapa kali, dan menghalangi Kaisar Abadi Huofen. Luming juga dekat dengan Sue Universe, dan lebih dari selusin seni abadi tingkat atas dibombardir secara berurutan. Sayangnya, Chaos Labu sekarang sepenuhnya menekan Kaisar Abadi Lei Ming, dan tidak dapat lagi digunakan untuk menyerang Kaisar Abadi Huofen. Jika tidak, akan lebih mudah untuk menjebak Kaisar Abadi Huofen. Pada saat yang sama, serangan Ye King jatuh lagi. Kaisar Abadi Huofen terkoyak sekali lagi, dan makna kekacauan yang mendalam terganggu oleh puluhan ribu jenis. Kali ini, Kaisar Abadi Huofen terluka lebih parah. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kekosongan yang rusak, dan target pemboman adalah Luming. Luming mengendarai tubuh pertempuran boneka, mengayunkan sayapnya, dan menebas di atas sinar cahaya. Dengan raungan yang menggelegar, Luming mengalahkan sinar cahaya, tetapi sosoknya juga mundur ratusan juta mil. Itu adalah kapal perang raksasa yang menyerang Luming, kapal perang milik klan Abadi Guntur. Pada saat ini, alam semesta setengah langkah dari 3 ras abadi elemen utama semuanya kembali ke kapal perang raksasa masing-masing. Kapal perang raksasa Lei Immortals, meskipun mereka tidak memiliki alam kosmik seperti Immortal Emperor Lei Ming, bagaimanapun juga dibangun oleh Sang Pencipta. Pada saat yang sama ketika Luming dipukul mundur, kapal perang besar dari klan Abadi Api juga menembakkan seberkas cahaya yang membombardir Ye King. Tapi kekuatan Ye King tidak sebanding dengan Luming, dengan satu gelombang telapak tangan, seberkas cahaya dikalahkan. Namun, angka itu agak terhalang, dan serangannya sedikit mandek. Kaisar Abadi Huofen membutuhkan kesempatan seperti itu. Dia sangat tegas, memotong lengannya, lengan yang patah dipenuhi dengan api yang menyilaukan, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan, dan terbang ke Sue Universe. Kemudian meledak dengan keras. Lengan alam kosmik telah memadatkan jumlah energi yang tidak diketahui, dan ada makna kacau yang padat. Begitu meledak, kekuatannya sangat luar biasa, membakar langit dan mendidihkan laut, dan menghancurkan alam semesta. Gelombang kejut yang hebat membuat Sue Universe mundur. Kaisar Abadi Huofen mengambil kesempatan ini untuk berubah menjadi kilatan api dan bergegas menuju pinggiran. Kulit Ye King berubah, dan sudah terlambat untuk menjebak Immortal Emperor Huofen dengan Real Universe. Immortal Emperor Huofen berhasil memasuki kapal perang raksasa dari klan Huo Immortal. Ye King mengambil satu langkah dan muncul di sisi kanan kapal perang raksasa klan Huoxian. Teknik langit biru muncul kembali, dan gunung raksasa jatuh di kapal perang raksasa dari atas ke bawah. Di kapal perang raksasa, ada lapisan perisai cahaya yang menghalangi teknik Azure Sky, tetapi lambung kapal perang raksasa itu juga terguncang dan berguling beberapa kali di udara. Kamu blokir dulu. Kaisar Abadi Huofen memberi perintah dengan tergesa-gesa, lalu duduk bersila, mengeluarkan sepotong batu giok merah menyala. Tidak, itu seharusnya tulang, menyerap kekuatan darinya dan pulih. Ini adalah kerangka yang ditinggalkan setelah keberadaan alam semesta yang dia dapatkan. Hanya tulang, bukan serpihan. Alasan mengapa kultivasinya dapat ditingkatkan juga untuk menyerap kekuatan sejati yang tersisa di tulang-tulang alam semesta. Di kapal perang raksasa, makhluk abadi dari klan Huo Immortal mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan formasi di kapal perang untuk mengulur waktu bagi Kaisar Abadi Huofen. Ledakan. Serangan Ye King berlanjut, dia mengorbankan alam semesta dirinya yang sebenarnya, dan menarik kapal perang raksasa klan Huoxian ke alam semesta dirinya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, kekuatan dalam kekacauan terus-menerus diekstraksi, berubah menjadi cahaya pedang yang tak terbatas, dan menebas ke arah kapal perang raksasa. Di puncak gunung raksasa yang ditransformasikan oleh teknik langit biru, suara duduk bersila, menunjuk seperti pedang, menunjuk jari, dan cahaya pedang tak tertandingi menusuk kapal perang raksasa.
Dan Sue Yuyu dan Lu Ming juga memasuki alam semesta nyata, Ye King dan menyerang kapal perang raksasa itu bersama-sama. Kaisar Abadi Huofen telah terluka parah, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ketiganya bergabung untuk mengguncang kapal perang raksasa klan Huosian, dan topeng pertahanan berdesir seperti gelombang air. Kapal perang semacam ini, meskipun mengaktifkan formasi, dapat meledakkan kekuatan alam semesta, tetapi kelemahannya terlalu jelas. Mereka sangat besar dan kurang fleksibel, selama mereka mendarat di sisi kapal perang tidak bisa mengenai mereka dan hanya bisa bertahan secara pasif. Tiga kekuatan tempur tingkat kosmos bersama-sama dibombardir, kekuatannya terlalu kuat, dampak dari kapal perang raksasa mencengangkan, dan makhluk abadi dalam barisan juga sangat terpengaruh. Engah-engah. Keberadaan abadi sejati, ia memuntahkan darah, tubuhnya retak, dan wajahnya mengerikan. Beberapa yang lebih lemah meledak secara langsung dan berubah menjadi awan kabut darah. Raja Abadi masih memiliki alam semesta setengah langkah yang sedikit lebih baik, tetapi banyak orang juga terluka. Semakin kuat basis kultivasi, semakin penting posisi formasi, dan semakin besar kekuatan tumbukan yang ditimbulkannya. Kapal perang raksasa, bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, dan telah terpukul keras dalam kekacauan yang jauh, dan kekuatannya jauh dari puncaknya. Jika itu adalah kapal perang raksasa dalam periode puncaknya, bahkan jika itu tidak dimotivasi oleh kosmos, dan hanya mengandalkan formasi di atas untuk beroperasi sendiri, Lu Ming, Ye King dan Sue Yuyu tidak dapat dipindahkan. Tapi sekarang, hanya masalah waktu sebelum rusak. Kapal perang raksasa dari klan Lei Xian ingin bergegas untuk menyelamatkan. Tapi beberapa sosok muncul di sisi kapal perang raksasa klan Lei Xian. Itu adalah Tang Feng, Qiu Qiu, Yan Heng, Yao Huang, dan Wang Xuanyuan. Mereka menyerang kapal perang raksasa klan Lei Xian dengan seluruh kekuatan mereka, meskipun mereka tidak bisa mematahkan formasi pertahanan kapal perang raksasa klan Lei Xian dengan kekuatan mereka masih bisa memainkan peran tertentu. Setiap saat kritis, kapal perang raksasa dapat dibelokkan ke arah berlayar, sehingga serangan kapal perang raksasa tidak dapat mengenai Lu Ming, Ye King dan Sue Universe. Bab 5736-10 Kesengsaraan menghancurkan dunia. Lu Ming, Ye King, dan Sue Yuyu, dengan seluruh kekuatan mereka, terus menyerang kapal perang raksasa klan Huoxian. Formasi pertahanan di kapal perang, cahaya terus memudar, dan setiap serangan bisa membuat beberapa abadi di kapal perang raksasa tubuh makhluk hidup dihancurkan, dan tubuh serta roh dihancurkan. Itu hanya secangkir teh. Di kapal perang, retakan muncul di topeng yang dibentuk oleh formasi pertahanan. Di kapal perang, rune yang membentuk formasi meletus dalam semburan asap biru dan menghilang menjadi ketiadaan. Retakan muncul di topeng pertahanan, dan kekuatan mengerikan menembus ke dalam kapal perang dari celah. Dalam sekejap, sejumlah besar abadi sejati, termasuk Raja Abadi, berubah menjadi abu. Kekuatan kosmos terlalu kuat, dan itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Raja Abadi atau Raja Abadi, selama jejak mereka dapat dimusnahkan. Memotong. Sue Yuyu menggunakan tubuhnya sebagai pedang, melemparkan pedang penghancur abadi, memotong pisau yang mengejutkan dunia, dan mengenai celah di topeng pertahanan. Pisau Sue Universe sangat kuat sehingga secara langsung memperluas cakupan retakan dan mengubahnya menjadi retakan besar. Pedang Ki yang tak terbatas bergegas ke kapal perang raksasa dan terbang kemana-mana. Sejumlah besar makhluk abadi api terkena pedang Ki dan jatuh menjerit. Bahkan beberapa alam semesta setengah langkah terluka parah karena terkena energi pedang dalam jumlah besar. Ledakan. Segera setelah itu, Ye King menggunakan teknik langit biru dan membombardirnya lagi, menyebabkan retakan meluas lagi, dan kekuatan penghancur menyerbu ke dalam kapal perang, menyebabkan lebih banyak dewa api jatuh. Alam semesta setengah langkah tidak dapat melarikan diri, dan terkena kekuatan, dan juga dipukuli menjadi bola darah. Melarikan diri. Kaisar Abadi, tolong. Di kapal perang, ada bubur yang berantakan, dan makhluk abadi dari Dewa Api terbang seperti lalat tanpa kepala. Beberapa orang bahkan berpikir untuk terbang keluar dan ingin melarikan diri dari kapal perang. Pada saat ini, Kaisar Abadi Huofen, yang telah menyembuhkan luka-lukanya, membuka matanya, dan tangannya tiba-tiba menamparkan dek. Dengan telapak tangannya sebagai pusat, kekuatan realitas yang kuat berubah menjadi untaian benang sutra yang meresap keluar, meliputi seluruh kapal perang raksasa. Segera, rune di kapal perang raksasa memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seluruh kapal perang bergetar hebat, dan kekuatan yang menakutkan berfluktuasi. Kapal perang yang menghancurkan diri sendiri, leluhur harus menghancurkan kapal perang itu sendiri. Melarikan diri. Beberapa alam semesta setengah langkah dari Fire Immortal Rache, wajah mereka berubah liar, dan mereka bergegas keluar dengan putus asa. Dan makhluk dewa api lainnya bahkan lebih kacau dan ketakutan.
Mereka tahu betul bahwa Kaisar Abadi Huofen ingin menghancurkan diri sendiri kapal perang untuk menyerang 3 pembangkit tenaga listrik kosmos. Tetapi begitu kapal perang meledakkan dirinya sendiri, makhluk-makhluk di kapal perang, kecuali Kaisar Abadi Huofen, mungkin tidak akan bisa bertahan. Untuk mengusir musuh yang kuat dan melindungi dirinya sendiri, Kaisar Abadi Huofen tidak lagi peduli dengan orang-orang dari Huo Abadi. Mundur. Ye King juga mendengus pelan dan mundur. Lu Ming dan Sue Yuyu tidak berhenti sama sekali dan mundur dengan kasar. Ledakan. Saat mereka mundur, kapal perang itu meledak. Kapal perang raksasa ini dibangun oleh Sang Pencipta sendiri. Tidak hanya bahan yang digunakan langka dan berharga, tetapi rune di atasnya mengandung kekuatan Sang Pencipta. Begitu meledak, itu bukan masalah sepele. Lambung yang meledak berubah menjadi energi penghancur bergulir, bergegas ke segala arah. Dewa api di kapal perang menanggung bebannya, dan tersapu oleh kekuatan kehancuran. Dalam teriakan, mereka berubah menjadi debu. Seiring berjalannya waktu, mereka akan berasimilasi dengan kekacauan dan menjadi bagian dari kekacauan. Lu Ming, Ye King, dan Sue Yuyu, bahkan jika mereka mundur tepat waktu, tersapu oleh energi kehancuran. Ketiganya dengan cepat mundur sambil bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, meski begitu, mereka masih terluka. Tubuh pertempuran boneka Sol Yihe dipenuhi memar, banyak bulu rontok, dan tubuhnya ditembus oleh beberapa lubang darah. Untungnya, Lu Ming mengendalikan tubuh pertarungan boneka dan menghindari posisinya, jadi dia sendiri tidak terluka. Sue Yuyu juga memiliki beberapa luka mengerikan di tubuhnya, Ye King sedikit lebih baik, tetapi juga menderita beberapa luka ringan. Melihat kapal perang raksasa klan Huoxian, itu telah benar-benar hancur dan berubah menjadi tumpukan fragmen. Hampir semua master klan abadi api di atasnya musnah, bahkan tidak ada satupun dari alam semesta setengah langkah yang lolos. Setelah membayar harga yang begitu mahal, dia akhirnya dikelilingi oleh Kaisar Abadi Huofen dan bergegas menuju kekacauan tanpa akhir di kejauhan. Kaisar Abadi Huofen juga tahu betul bahwa penghancuran diri dari kapal perang raksasa tidak akan membunuh Lu Ming, Ye King dan Sue Yuyu, tetapi itu cukup untuk menciptakan peluang baginya untuk melarikan diri. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati sia-sia. Setelah aku sembuh, aku akan membiarkan orang-orang ini dikuburkan bersama mereka. Mata Kaisar Abadi Huofen dingin dan penuh dengan niat membunuh, dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Mengejar. Ye King, Lu Ming dan Sue Yuyu, terlepas dari luka mereka, mengejar Kaisar Abadi Huofen. Kaisar Abadi Huofen terlalu berbahaya. Begitu dia melarikan diri, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika dia bersembunyi di kegelapan dan melakukan serangan diam-diam, tidak ada makhluk lain yang bisa bersembunyi di alam semesta kecuali alam semesta. Jika dia bersembunyi di kegelapan dan tiba-tiba meluncurkan serangan ke alam semesta tertentu dan menghancurkan alam semesta, itu akan mudah. Namun, Kaisar Abadi Huofen melarikan diri lebih dulu, ditambah dengan kekuatan membakar kebenaran dengan putus asa, kecepatannya terlalu cepat, ketiga Lu Ming tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Melihat Kaisar Abadi Huofen hendak melarikan diri ke dalam kekacauan tanpa batas, tiba-tiba, cahaya pedang muncul di depan Kaisar Abadi Huofen. Cahaya pedang sangat besar, mencapai ratusan juta mil, memancarkan fluktuasi yang mengerikan, dan memiliki kekuatan untuk membuka dunia. Ini adalah kekuatan kosmik. Wajah Kaisar Abadi Huofen sangat berubah, dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada keberadaan kosmos dalam kegelapan, dan dia memanfaatkan waktu ini untuk menembaknya. Dengan raungan, sosok maju cepat Kaisar Abadi Huofen tiba-tiba berhenti, dan dia menekan tangannya ke depan, dan alam semesta diri sejati muncul dan terhalang di depannya. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan sudah terlambat untuk menjalankan teknik abadi lainnya untuk melawan, dan alam semesta diri sejati dapat muncul selama pikiran bergerak. Ledakan. Pedang perang menebas diri sejati Kaisar Abadi Huofen. Alam semesta sejati tenggelam seperti bola, dan cahaya pedang besar memotong Kaisar Abadi Huofen. Dengan erangan, tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tiba-tiba, di sisi kiri dan kanan, dua tangan besar yang bersinar terjulur dan menekan Immortal Emperor Huofen. Kaisar Abadi Huofen, yang awalnya terluka parah, terkena cahaya pedang, dan tidak peduli seberapa sulit untuk menghindarinya, dia ditekan oleh dua telapak tangan, dan dengan keras, tubuhnya meledak. Tetapi Kaisar Abadi Huofen belum mati, tubuhnya dengan cepat mengembun, dan dia ingin melarikan diri, tetapi di atas kepalanya, tembikar berpernis hitam muncul. Ditelan ke dalam pot tanah liat. 10 kesengsaraan menghancurkan dunia, klan Changtian. Ye King mengeluarkan geraman rendah, matanya sangat serius. Lu Ming dan Sue Yuyu berdiri di kedua sisi Ye King, dan wajah mereka sangat jelek, mata mereka melihat kekacauan di depan mereka. Di bawah alam kosmos, mereka belum bisa melihatnya, tetapi mereka dapat melihatnya dengan jelas, di udara yang kacau, ada 3 sosok yang datang dan secara bertahap muncul.
Aura yang menghancurkan bumi terpancar dari mereka bertiga, membanjiri langit dan menutupi bumi, menyapu seluruh medan perang. Kosmos. 3 alam kosmos. Bab 5737 Alam Semesta Keluarga Surga. Dalam kehampaan yang kacau, 3 sosok besar muncul di depan semua orang. Senior, QQ, kamu cepat kembali dan kembali ke formasi. Lu Ming dengan cepat mengirimkan suara ke Tang Feng, QQ, dan lainnya. Mundur. Tang Feng sangat tegas. Dia sangat jelas bahwa perubahan besar telah terjadi dalam masalah ini, dan ada 3 alam kosmos, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Jika mereka terus tinggal, mereka hanya akan menghalangi. Dengan QQ, Yan Heng, dan lainnya, dia dengan cepat mundur, bergegas menuju alam semesta prasejarah. Pada saat ini, pembentukan kosmik akhirnya selesai. Alam kosmik yang baru muncul melirik Tang Feng dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, dan salah satu alam kosmik mendengus dingin, mengulurkan tangan besar, dan meraihnya ke arah QQ. Ya, tujuan orang ini adalah bola. Tapi Lu Ming dan Ye King saling menatap untuk waktu yang lama, dan ketika pihak lain bergerak, mereka juga bergerak. Lu Ming mengendalikan tubuh pertempuran boneka, dengan sepasang sayap, badai dahsyat, dan tubuhnya bergegas menuju tangan besar, petawan dao berputar, dan lebih dari selusin seni abadi tingkat atas terus ditembakkan. Bang-bang. Selusin serangan berturut-turut mengenai tangan besar satu demi satu, dan di bawah superposisi selusin serangan, tangan besar itu akhirnya ditolak kembali. Dan Ye King menghindar ke QQ tidak jauh dari mereka, dan memotong 3 pedang berturut-turut, menebas kekosongan di 3 tempat. 3 rongga terbelah, dan dapat dilihat bahwa dalam kekosongan, ada 3 tangan besar, yang ditebas oleh Ye King dan mundur. Ternyata 2 alam semesta lainnya muncul secara diam-diam dan ingin mengambil bola dalam satu gerakan, tetapi Ye King menemukan mereka dan menghentikan mereka semua. Dengan blok seperti itu, QQ, Tang Feng, dan yang lainnya semuanya memasuki alam semesta prasejarah, dan juga memasuki arai kosmik. Ayo! Kapal perang raksasa dari klan abadi Guntur berbalik arah dan bergegas menuju kehampaan yang kacau di kejauhan. Nenek moyang klan mereka, Kaisar Abadi Lei Ming, telah ditekan oleh Lu Ming dan tidak memiliki tulang punggung. Sekarang, 3 alam semesta tiba-tiba muncul. Alam semesta setengah langkah, Raja Abadi, dan makhluk abadi sejati di kapal perang berani tinggal. Dewa bertarung dan membawa bencana ke Ciyu. Mereka benar-benar tidak berani campur tangan. Campur tangan dalam pertempuran kosmos sangat berbahaya, dan jika mereka bergerak, mereka akan mati. Sebelum membantu Kaisar Abadi Huofen, mereka telah melakukan yang terbaik. Sekarang, Lu Ming, Ye King dan Sue Yuyu secara alami tidak akan menghentikan kapal perang raksasa dari klan Lei Immortal, dan perhatian mereka sekarang tertuju pada 3 alam semesta yang baru muncul. Bahkan konfrontasi antara Taoist Sanxing dan Kaisar Abadi Wu Yue berhenti, dan mereka berdiri dalam kehampaan, menatap 3 alam kosmos yang baru muncul. Wah! Kapal perang raksasa klan abadi Guntur belum terbang terlalu jauh, dan kekacauan di depannya kosong, suasana kekacauan melonjak, dan 3 lampu abadi meledak. 3 lampu abadi ini, dari yin ke dingin, dari kejahatan ke iblis, adalah 3 tentara abadi, dan targetnya adalah kapal perang raksasa klan abadi Guntur. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tentara abadi membombardir topeng pertahanan kapal perang raksasa yang dipukul bergetar hebat, dan topeng pertahanan tenggelam, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Saat berikutnya, cahaya pisau muncul. Itu adalah pedang hitam pekat, bilahnya melengkung menjadi busur bulan, dan nafas yang dikeluarkannya menghancurkan bumi, jauh di atas rata-rata prajurit abadi. Desir. Pisau pertempuran menebas dan berdiri di tempat topeng pertahanan itu tenggelam. Suara yang sangat keras terdengar, dan topeng pertahanan benar-benar terpotong, dan napas yang mengerikan mengalir ke topeng pertahanan. Tiba-tiba, di dalam kapal perang, ada teriakan melengking, dan sejumlah besar kekuatan klan Lei Xian berubah menjadi awan darah. Saat berikutnya, dalam suasana kekacauan yang kacau, 3 sosok yang menjulang tinggi muncul, mengepung kapal perang raksasa klan abadi Guntur, dan memainkan 3 seni abadi. Itu benar. Seni abadi yang dimainkan oleh ketiga sosok itu semuanya telah mencapai ranah transformasi realitas virtual. Ketiga orang ini juga ada di alam semesta. 3 alam semesta lagi muncul. Selain itu, keadaan ketiga alam kosmos ini semuanya berada di puncaknya. Ketiganya mengumpulkan kekuatan mereka, dan kekuatan mereka sangat kuat. Kali ini, kapal perang raksasa klan abadi Guntur akhirnya tidak dapat menahannya, dan topeng pertahanan rusak, pisau pertempuran menebas, langsung mengiris kapal perang raksasa menjadi 2 bagian. Hampir semua makhluk abadi Guntur di kapal perang mati secara tragis. Hanya beberapa alam semesta setengah langkah yang selamat, tetapi mereka semua terluka parah.
Mereka mundur dengan liar dan melarikan diri menuju kapal perang klan Wuxian. Xian Huang, tolong. Alam semesta setengah langkah dari klan Lei Xian itu berteriak ngeri. 9 bila mendalam nether dari klan surga kuning, hehe, ternyata tidak ada dari kalian yang mati. Ye King membuka mulutnya, wajahnya sangat serius. Leluhur klan Changtian, pendiri klan Huangtian, bagaimana mungkin mereka semua mati di menara penciptaan abadi? Chaos Ray Zero seru. Pada saat ini, formasi kosmik telah selesai, menghubungkan banjir, segudang roh, gunung dan laut, serangga peri, dan alam semesta skala besar lainnya untuk membentuk formasi peri yang sangat besar. Master teratas dari alam semesta utama, yang berdiri di dalam formasi, dapat dengan jelas melihat situasi di kejauhan. Pada saat ini, semua master top dari alam semesta utama sepucat salju di hati mereka. Di antara sekte lain, ada beberapa orang yang telah mengunjungi leluhur klan surgawi, dan alam kosmos itu dikenali pada saat ini. Tidak mungkin, saya pribadi pergi ke menara abadi penciptaan untuk menyelidiki. Mereka memang mati, tidak ada nafas kehidupan, dan mayat itu terbaring di alam semesta titik cahaya, sama sekali tidak ada yang salah. Hun Yihe, dia juga memperoleh setetes esensi darah dari alam kosmik, dan bahkan memiliki kontak dekat dengannya. Jika dia tidak yakin bahwa alam kosmik keluarga Changtian sudah mati, bagaimana mungkin dia berani memilikinya? Perbedaan pendapat terhadap alam kosmik dan ingin menyerang langit. Alam semesta besar. Saya juga penasaran. Saya juga telah menyelidiki dan menentukan bahwa kalian sudah mati. Meskipun saya belum pulih dari kultivasi saya pada waktu itu, saya masih tidak dapat dipisahkan. Ini jelas bukan animasi yang ditangguhkan. Bagaimana Anda kembali untuk hidup? Ye King juga bertanya. Dari 3 alam semesta klan Changtian, salah satunya menggantung 10 kesengsaraan Destruction Jar di kepalanya. Salah satu dari 3 alam semesta klan Huangtian ditangguhkan dengan 9 Nether Profound Blades dan 6 pembangkit tenaga listrik membentuk sebuah cincin. Luming, Ye King dan yang lainnya dikelilingi oleh mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, menyaksikan beberapa alam semesta setengah langkah dari klan abadi Lei memasuki kapal perang klan abadi Wu, dan tidak memblokirnya. Ini seperti menonton beberapa semut, tidak perlu dengan sengaja memblokirnya, kemenangan sepenuhnya ada di tangan, dan semuanya terkendali. Luming, Sue Yuyu, dan Taois Sanxing perlahan berkumpul bersama Ye King, dan wajah mereka sangat serius. Terutama Luming, yang telah melihat mayat 6 orang ini dengan matanya sendiri, tidak pernah membayangkan bahwa 6 orang ini tidak mati, tetapi muncul kembali. Selain itu, mereka muncul di saat terakhir pertempuran mereka dengan Dewa Elemental, dan mereka hampir kehilangan kedua belah pihak. Ini tidak mungkin kebetulan. Ye King, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Sebuah alam kosmik dari klan Changtian tersenyum tipis, pria ini mengenakan jubah ungu, rambutnya yang panjang tersebar longgar, dan dia memegang pedang giok, seperti seorang jenius fana. 5738. Tujuan dari klan langit. Kita memang mati, tapi sebelum kita mati, benih kehidupan telah ditanam di kerangka sang pencipta. Benih kehidupan selalu menyerap kekuatan kerangka sang pencipta. Apakah sulit untuk dibangkitkan? Apalagi? Dan kemudian, mayat kami diambil kembali. Alam kosmos klan Changtian yang memegang pedang giok menjelaskan satu kalimat. Tidak mungkin, di kedalaman laut kosmik, gaya tolak pada Anda sangat besar. Dengan kekuatan Anda, tidak mungkin menanam benih kehidupan Anda sendiri pada kerangka sang pencipta sebelum Anda hidup. Kata Ye King. Memang benar kita tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa. Alam semesta yang memegang pedang giok tersenyum tipis. Jadi, kamu berpura-pura mati, dan apa yang disebut jatuhnya menara abadi ciptaan semuanya palsu. Kata Ye King. 6 alam kosmos klan Changtian dan klan Huangtian tampak acuh tak acuh dan tidak menjawab. Kamu dapat menanam benih kehidupan pada kerangka sang pencipta, dengan demikian membangkitkan, tetapi di alam semesta, kamu tidak dapat melakukannya. Raja abadi dari 2 rasmu dan alam semesta setengah langkah itu benar-benar mati. Aku mati. Sangat ingin tahu, Anda membayar begitu banyak. Untuk apa harga besar itu? Hanya mencoba untuk membawa saya keluar. Ye King berkata lagi. Ye King, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Alam kosmos yang memegang pedang giok tersenyum menghina. Semuanya, masalah ini adalah keluhan di antara kalian, aku tidak akan ikut campur, dan aku akan pergi. Pada saat ini, Kaisar Abadi Wu Yue membuka mulutnya. 6 alam kosmik klan surgawi tidak mati, yang benar-benar di luar dugaannya. Dia sekali, dan diam-diam memasuki menara penciptaan abadi untuk memeriksa, dan menentukan bahwa 6 alam kosmik klan surgawi memang telah jatuh. Jika tidak, mereka tidak akan berani muncul, ingin menghancurkan laut kosmik dan memonopoli peninggalan penciptaan. Sejauh ini, apakah kamu masih ingin pergi?
Alam kosmos dari klan Huangtian, dengan aura pembunuh yang dingin dan aura yang kuat, terkunci pada kapal perang raksasa tempat Kaisar Abadi Wu Yue berada. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Salah satu alasan mengapa kami berkorban begitu banyak adalah untuk membawa kalian semua keluar. Jika kami tidak mati, beraninya kamu muncul dari Elemental Immortals. Kamu, Ye King, akan muncul dengan mudah. Dan Sui Yuyu, Taoist Sanxing, bagaimana dia bisa dengan mudah muncul? Jika kamu tidak muncul, bagaimana kamu bisa menangkap kalian semua? Alam semesta memegang pedang batu giok. Pikiran Luming berubah tajam, dan beberapa keraguan di hatinya tiba-tiba menjadi jelas. Klan Changtian dan klan Huangtian mungkin sudah lama mengetahui bahwa klan elemental abadi telah kembali ke sekitar Laut Kosmik, tetapi mereka tidak pernah muncul, bersembunyi di kedalaman kekacauan, menunggu kesempatan. Dan mereka juga berspekulasi bahwa sebagian besar alam semesta di alam semesta telah berhasil menembus dan memasuki alam semesta, tetapi mereka biasanya menyembunyikan diri dan sulit ditemukan. Mereka juga menebak bahwa Ye King tidak mati. Elemental Immortal Rache, serta alam kosmos tersembunyi dari Laut Kosmos, kekuatan ini bertambah, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Celestial Rache. Jika Anda ingin menemukan semua pembangkit tenaga listrik tersembunyi ini dan menyingkirkannya, Anda hanya bisa membawa ular keluar dari lubang. Mereka berpura-pura mati, alam semesta Changtian dan alam semesta Huangtian memproklamirkan diri, dan laut alam semesta terperangkap dalam jarak dekat, jadi adalah mungkin untuk menarik semua master satu persatu. Dengan melakukan itu juga dapat memungkinkan kekuatan semua pihak, pembangkit tenaga listrik utama, untuk saling membunuh dan kehilangan keduanya, sehingga mereka dapat duduk dan menuai keuntungan dari nelayan. Namun, klan surgawi juga kejam, untuk mencapai tujuan mereka mengorbankan sebagian besar keabadian klan surgawi dan alam semesta setengah langkah. Diperkirakan bahwa makhluk abadi dan alam semesta setengah langkah itu disimpan dalam kegelapan, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah menjadi pion di alam semesta klan surgawi. Tapi, apakah itu benar-benar layak? Hanya untuk menyingkirkan musuh yang kuat, pengorbanan begitu banyak. Mengorbankan sebagian besar penguasa klan surgawi. Ini aneh. Setelah kalian semua mati, apa gunanya menyingkirkan ancaman tersembunyi? Murni hanya untuk alam semesta mereka sendiri. Selain itu, Luming masih memiliki beberapa masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Klan Changtian dan klan Huangtian tidak pernah ditentang sejak zaman kuno, atau apakah mereka musuh yang mematikan, saling membunuh. Tetapi melihat penampilan 6 alam kosmos, itu jelas tidak seperti hubungan yang bermusuhan, dan rencana mati suri jelas dinegosiasikan. Mungkinkah pertarungan antara dua klan surgawi yang hebat sejak zaman kuno semuanya palsu, dan mereka semua berakting? Tidak suka. Setidaknya, itu tidak terlihat seperti akting dari klan surgawi yang berhubungan dengan Luming. Saat itu, kesombongan klan surgawi sepenuhnya menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyutan mereka, dan mentalitas bahwa mereka akan saling membunuh tidak mungkin palsu. Atau, sebagian besar klan Changtian dan klan Huangtian disimpan dalam kegelapan, dan hanya alam kosmos tingkat atas yang tahu apa yang sedang terjadi. Tapi apa tujuan melakukan ini dan membiarkan kedua belah pihak bertarung? Juga, Ye King mengatakan bahwa makhluk-makhluk di lautan kosmos yang telah memasuki tanah asli dan memadatkan kekuatan aslinya telah menghilang setelah kematian, seolah-olah mereka dibawa pergi. Apakah karena keluarga surga? Tujuan melakukannya, dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul begitu saja di benak Luming, dan itu terjadi dalam sekejap. Salah satu alasannya, kamu melakukan ini, dan ada alasan lain. Ye King bertanya balik. Tentu saja ada alasan lain. Hanya untuk membunuhmu? Mengapa kamu harus berkorban begitu banyak? Mengapa kita perlu mengatur waktu, dan membiarkan klan Chang dan Kuning saling bertarung selama berabad-abad? Semua alam semesta di kosmos, dan hampir semua makhluk hidup berkultivasi, bergantung pada laut kosmos Yin Yang, dan menyerap kekuatan laut kosmos Yin Yang untuk mengolahnya. Hanya dengan membunuh semua makhluk hidup di laut kosmos, roh semua makhluk hidup akan digunakan untuk leluhur klan Chang dan Kuning kita. Hanya dengan menggunakan leluhur kedua leluhur dapat menembus belenggu dan mencapai alam maha kuasa pencipta, dan dua kita klan benar-benar dapat mencapai kemuliaan. Alam kosmos yang memegang pedang giok dijelaskan tanpa tergesa-gesa. Nenek moyang dari leluhur. Menerobos ranah pencipta. Luming, Ye King, Sue Yuxi, Tao Sanxing, bahkan Kaisar Abadi Wu Yue, dan semua makhluk di bawah alam semesta, semuanya gemetar di dalam hati mereka. Bisakah keluarga Changtian dan keluarga Huangtian masing-masing memiliki leluhur? Mengapa tidak pernah mendengarnya? Pada saat ini, mereka merasa bahwa seluruh lautan kosmos bergetar hebat, dan semacam kekuatan melintas dengan cepat. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa merasakan yang universasi?
Aku juga tidak bisa merasakan laut alam semesta Yin, seolah-olah hubungan dengan alam semesta Yin telah terputus. Makna mendalam dalam tubuhku melemah, itu tidak baik. Kehancuran besar, 10.000 roh, serangga abadi dan makhluk abadi lainnya dan alam semesta setengah langkah semuanya berseru serempak. Ye King, Sue Yuyu, Taoist Sanxing, dan Kaisar Abadi Wu Yue tampaknya memiliki beberapa perasaan. Mereka masing-masing melihat ke arah laut alam semesta Yang dan laut alam semesta Yin. Mereka tampaknya melihat sesuatu yang luar biasa, wajah mereka sangat berubah, wajah mereka penuh kesulitan keyakinan. Kesadaran abadi Luming terhubung ke tubuh pertempuran boneka, dan itu mengoperasikan kekuatan realitas. Dengan bantuan mata tubuh pertempuran boneka, dia melihat ke arah laut alam semesta Yang. Udara kekacauan yang tak terbatas, seperti kabut, menghalangi pandangannya, tetapi pada saat ini, tampaknya terkelupas di depan mata Luming, dan samar-samar, dia melihat alam semesta besar yang menelan laut yang kosmos. Bab 5739 Harta Karun Roh Kekacauan. Itu benar, alam semesta besar menelan laut yang kosmos. Alam semesta besar itu adalah alam semesta surgawi. Dalam kekacauan di kejauhan alam semesta Changtian, sebuah benua dapat terlihat samar-samar. Ada banyak makhluk yang hidup di benua itu, tetapi mereka adalah makhluk yang tersisa dari keluarga Changtian. Awalnya tinggal di alam semesta besar langit, saat ini, ia diusir dari alam semesta. Setelah itu, mata Luming beralih ke laut alam semesta Yin. Dia melihat bahwa alam semesta besar Huangtian juga telah menjadi besar dan tak terbatas, dan menelan lautan kosmos Yin. Leluhur-leluhur pertama, alam semesta agung langit dan alam semesta agung Huangtian, adalah leluhur-leluhur Anda, dan leluhur-leluhur Anda benar-benar bergabung dengan alam semesta agung mereka sendiri. Energi spiritual, menembus ranah pencipta adalah tujuan Anda. Anda menjelaskan begitu banyak sekarang, Anda menunda waktu. Ye King minum. Alam semesta besar Changtian dan alam semesta langit kuning awalnya berukuran sangat besar, jauh melebihi alam semesta besar lainnya. Tetapi pada saat ini, dua alam semesta telah menjadi lebih besar dari sebelumnya, tidak sedikit, tetapi 1 miliar kali lebih besar. Itu seperti balon yang mengembang tanpa batas, setengahnya terbelah, seperti mulut besar dan tak terbatas yang menelan laut alam semesta Yin dan Yang. Laut kosmos Yin yang memancarkan cahaya tak berujung, menerangi kekosongan besar yang kacau, menyebabkan energi kacau di daerah itu melonjak dengan hebat, mengubah kekosongan menjadi ketiadaan. Tampaknya itu adalah kehendak laut alam semesta Yin dan Yang itu sendiri yang melawan. Namun, kekuatan alam semesta agung langit dan alam semesta agung langit kuning terlalu kuat, laut kosmos Yin dan Yang tidak dapat bersaing, dan terus-menerus ditelan. Dalam beberapa napas, sebagian besar Yin besar dan laut kosmos yang masuk ke langit, di perut, alam semesta dan alam semesta agung Huangtian. Waktunya telah tiba, tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka, membunuh tanpa belas kasihan, menggunakan jiwa daging dan darah mereka untuk membantu leluhur-leluhur untuk menerobos ranah penciptaan. Di alam semesta besar langit, seorang pria kekar dan kuat minum dengan dingin, dengan toples penghancur dunia tergantung di atas kepalanya, dia mendominasi dan tak tertandingi, dan tampaknya menjadi inti dari 3 alam semesta utama langit. Ledakan. Pot penghancur dunia 10 kesengsaraan membangkitkan aura yang menakutkan, menjadi sangat besar, dan menekan ke arah Ye King. Guankou seperti lubang hitam, memancarkan cahaya gelap penghancuran dunia, menyerang dan membunuh Ye King. Cahaya penghancur dunia dapat menghancurkan dunia dengan satu sinar, dan alam semesta harus dihindari. Tidak ada bencana di langit, kamu tidak bisa membunuhku saat itu, dan kamu tidak bisa membunuhku hari ini. Ye King meraung, berubah menjadi naga, membuka mulutnya dan menghirup, kekuatan kekacauan tak terbatas tersedot ke dalam mulutnya, dan kemudian dimuntahkan. 18 prototipe alam semesta terbang keluar dari mulut naga, bertabrakan dengan toples penghancur dunia dari 10 perampokan, dan menghancurkan dunia. Cahaya dunia bertabrakan, dan raungan yang mengejutkan pecah. Kemudian, tubuh Ye King dengan cepat menjadi lebih kecil, dan dalam sekejap, dia muncul di sisi pot penghancur 10 kesengsaraan, dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ini adalah sutra kekosongan Wanyu. Ye King selalu tersembunyi di kedalaman tubuh Luming bagi Ye King, semua rahasia Luming bukanlah rahasia. Ye King sudah tahu tentang sihir Luming Hui. Kecuali untuk teknik rahasia memotong 3 mayat, yang memiliki persyaratan khusus, Ye King sangat sulit untuk dipraktikkan. Selain itu, dengan bakat Ye King, dia telah mengembangkan sutra kekosongan Wanyu dengan sempurna. 9 cakar naga terus ditarik keluar dan ditangkap di atas toples penghancur dunia 10 kesengsaraan. Dengan 9 serangan berturut-turut, pot penghancur dunia 10 kesengsaraan dihancurkan. Tepat ketika Changtian Wujie mengambil tindakan terhadap Ye King, yang lain juga mengambil tindakan.
Kaisar Abadi Wu Yue akan pecah setelah mengemudikan kapal perang raksasa, tetapi di klan Huangtian, alam kosmik yang mengendalikan 9 bila dunia bawah mendalam mendesak 9 pedang dunia bawah mendalam Nether untuk menebas kapal perang raksasa. The Nine Nether Profound Blade dan Ten Tribulations Destruction Pod adalah senjata dengan level yang sama, jauh melebihi senjata abadi biasa, dan bahkan senjata abadi teratas tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kapal perang raksasa bergetar hebat, dan dipukuli dan terbang keluar. Jika bukan karena Kaisar Abadi Wu Yue secara pribadi mendesak pembentukan kapal raksasa, saya khawatir topeng pertahanan kapal raksasa itu akan ditembus. Meski begitu, topeng pertahanan bergetar, dan di kapal raksasa, ratusan ahli dari klan Wuxian yang tidak cukup berkultivasi jatuh. Harta karun roh kekacauan, ini adalah harta karun roh kekacauan lengkap yang legendaris. Harta karun roh kekacauan pencipta benar-benar jatuh ke tangan orang-orang ini. Kaisar Abadi Wu Yue terkejut, serakah, dan iri. Harta karun roh kekacauan, harta paling berharga di dunia, langka di dunia, terutama harta karun roh kekacauan yang lengkap, yang sangat kuat dan misterius. Pada awalnya, selama periode kemakmuran benua penciptaan, tidak ada ras yang memiliki harta karun roh kekacauan yang lengkap, dan ras yang paling kuat hanya memiliki harta karun roh kekacauan yang tidak lengkap dan belum matang. Beberapa harta karun Chaos Spirit semuanya ada di tangan Sang Pencipta. Misalnya, 9 bila mendalam Nether dan toples penghancur dunia 10 kesengsaraan di depan mereka. Alam semesta yang mengendalikan 9 bila mendalam Nether disebut Huangtian Baiji. 3 alam kosmik klan Huangtian adalah Baiji, Wingming, dan Mei Ye. 3 alam kosmik klan Changtian adalah Wuji, Xuansheng, dan Liuli. Changtian Wujie menghadapi Ye King, Huangtian Baichui menghadapi Wu Yue Immortal Emperor, dan Huangtian Qiming menghadapi Sue Universe dan bertarung sengit dengan Sue Universe. Huangtian Mei Ye dan Changtian Liuli berjuang bersama melawan Taoist Sanxing, dan Taoist Sanxing dikalahkan terus. Alam kosmos terakhir, Changtian Xuansheng, membunuh Luming. Changtian Xuansheng adalah seorang pria muda yang terlihat berusia 20-an, dia mengenakan jubah polos, dan rambut emasnya diikat oleh selembar kain, santai dan bebas. Namun, kekuatannya sangat menakutkan, dia menekan Luming dengan satu tangan, dan alam semesta yang sebenarnya muncul, menarik Luming ke alam semesta yang sebenarnya. Bagaimana bisa Luming dengan mudah memasuki alam semesta sejati pihak lain? Begitu dia memasuki alam semesta diri lawan yang sebenarnya, kekuatannya akan sangat terpengaruh, khususnya, dia hanya mengendalikan tubuh pertarungan boneka Sol Ihe. Wah! Dengan kepakan sayapnya, dia dengan cepat mundur, dan ribuan gambar muncul di tubuhnya, dan dia melakukan lebih dari selusin jenis mantra peri. Sutra Pedang Suanyuan, Bila Dewa Pemadam, Sutra Abadi Tombak Jari. Setiap kitab suci abadi, didorong oleh kekuatan realitas, sangat kuat, dan itu hanya di puncak alam ilusi di bawah, kembali ke kenyataan. Sangat menarik untuk dapat menampilkan lebih dari selusin jenis kitab suci abadi pada saat yang sama. Tulisan suci abadi yang kamu kembangkan menarik. Berdasarkan ini, aku bisa berhenti membunuhmu terlebih dahulu. Changtian Xuansheng menunjukkan ekspresi terkejut. Di lautan kosmos, tidak banyak hal yang bisa mengejutkannya. Dapat dilihat bahwa keterampilan abadi Luming benar-benar mengejutkannya, dia memutuskan untuk tidak membunuh Luming terlebih dahulu, tetapi untuk menangkap Luming hidup-hidup dan mendapatkan kitab suci abadi budidaya Luming. Kekacauan tanpa batas, misterius dan tidak terduga, akan ada beberapa tentara abadi dan kitab suci abadi di dalamnya, yang sangat rahasia, dan bahkan keluarga langit tidak dapat memahami semuanya. Sutra abadi Myriad Dao adalah salah satunya. Sambil memegang pedang giok, dia melakukan tendangan voli, dan tiba-tiba, dalam kehampaan yang kacau, bintang-bintang tak berujung muncul dari udara tipis. Bintang-bintang tak berujung berubah menjadi cahaya pedang dan menusuk Luming. Saya masih tidak bisa menulisnya. Benar saja, seorang pria harus mengakui bahwa dia tidak bisa, sayangnya. Bab 5740 berjuang sendirian di alam semesta. Yang digunakan Changtian Xuansheng adalah Sutra Pedang Xingtu. Sutra Pedang Xingtu adalah salah satu dari 6 pedang klasik abadi teratas di alam semesta. Ini setenar Sutra Pedang Suanyuan. Ini misterius dan kuat. Luming pernah merasakannya di Changtian Xia, 6 roh jahat dari keluarga Changtian. Tetapi dibandingkan dengan Changtian Xuansheng, Sutra Pedang Pembantaian Bintang Changtian Xia seperti anak kecil yang bermain rumah, yang jaraknya ratusan juta mil. Ini seperti perbedaan antara lilin dan matahari. Changtian Xuansheng jelas telah mengolah Sutra Pedang Xingtu ke alam, mengubah kekosongan menjadi kenyataan. Begitu Sutra Pedang keluar, seolah-olah ratusan juta matahari jatuh dari langit, dan setiap matahari adalah cahaya pedang. Pemandangan seperti itu benar-benar menghancurkan bumi, dalam sekejap, semua bintang berjatuhan, seperti kehancuran alam semesta.
Dengan begitu banyak bintang dan cahaya pedang yang jatuh terus-menerus, bahkan alam kosmos dengan level yang sama dapat menghalangi mereka semua. Bum bum bum. Cahaya pedang bintang yang tak terbatas bertabrakan dengan lebih dari selusin seni abadi yang dimainkan oleh Luming, memicu gelombang energi menakutkan yang menyapu ke segala arah. Di dalam wilayah yang luas, itu berubah menjadi ruang kehancuran, dan alam semesta setengah langkah tidak dapat bergantung pada lingkungan, dan jika Anda mendekatinya, Anda akan mati. Ini adalah fluktuasi yang disebabkan oleh keberadaan alam semesta yang sepenuhnya melepaskan pertarungan, teror tidak terbatas, dan itu dapat sepenuhnya menghancurkan alam semesta yang besar. Pertarungan kosmologi setengah langkah, berbuat lebih banyak untuk meledakkan benua kosmos besar, menghancurkan jantung kosmos, dan menyebabkan kehancuran substansial pada kekosongan tak terbatas yang terbungkus kosmos besar. Misalnya, di alam semesta prasejarah sebelumnya, hanya benua prasejarah yang diledakkan, dan jantung alam semesta terkoyak, tetapi fondasi alam semesta tidak dihancurkan. Selama jantung alam semesta bertemu, ia akan pulih. Tetapi pertempuran alam semesta berbeda, itu benar-benar akan menghancurkan alam semesta yang besar, sepenuhnya menghilang menjadi asap, dan menjadi bagian dari kekacauan tanpa akhir. Teknik abadi Luming hanya bertahan selama beberapa napas sebelum dikalahkan oleh bintang-bintang dan cahaya pedang di langit, dan kemudian banyak bintang dan cahaya pedang membunuh Luming. Luming telah memainkan sejumlah besar seni abadi, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan surga dan Xuansheng. Sutra pedang pembantaian bintang Changtian Xuansheng melampaui kesempurnaan dan mengubah kekosongan menjadi kenyataan. Selain dimotivasi oleh kekuatan realitas, ia juga dapat menggunakan energi kekacauan untuk digunakan sendiri untuk memperkuat kekuatan seni abadi. Dan Luming, meskipun jumlah mantra abadi yang dimainkan lebih banyak, dan dia juga dimotivasi oleh kekuatan nyata, tetapi mereka hanya pada tingkat yang sempurna, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan Chaos Ki. Desir. Desir. Luming melemparkan Wanyu Void Sutra, melayang di bintang-bintang dan cahaya pedang, dan dengan cepat menghindarinya. Didorong oleh kekuatan realitas, kecepatan Wanyu Void Sutra hampir tak tertandingi, dan keberadaan setengah tingkat kosmos tidak mungkin untuk menangkap lintasannya. Pada akhirnya, Luming menghindari semua bintang dan cahaya pedang. Gerakan dan kecepatan seperti ini. Mata Changtian Xuansheng menyipit, dan warna keserakahan bahkan lebih kuat. Di klan Changtian, meskipun ada seni abadi tingkat atas seperti Sutra Abadi Wushu dan Sutra Abadi Tujuh Luka, di antara klan Huangtian, ada juga seni abadi yang misterius dan tak terduga seperti Sutra Takdir Abadi dan Sutra Abadi. Dari 9 kematian. Seni abadi ini, klan Changtian biasa atau klan Huangtian, tidak dapat berlatih pada saat yang sama, karena mereka milik Changtian dan Huangtian. Tapi itu hanya pertunjukan, mereka berkomunikasi satu sama lain di alam kosmos, semua kitab suci abadi tertinggi ini dapat dikembangkan. Di antara kedua klan, ada juga beberapa kitab suci abadi kecepatan tinggi, tetapi tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan kitab suci Wanyu Void Luming. Apalagi selisihnya tidak sedikit. Dia tidak mengerti bagaimana Luming bisa mendapatkan begitu banyak kitab suci abadi tingkat atas yang bahkan klan surgawi mereka tidak miliki. Ini membuatnya bersemangat untuk mengalahkan Luming, dan memaksanya untuk menemukan kitab suci abadi di tubuh Luming. Langit sekarang, semua makhluk menyembah. Changtian Xuansheng mengeluarkan suara rendah, dan di atas kepalanya, lautan luas yang kosmos muncul. Di tengah laut yang universe, ada sosok yang terlihat jelas. Ini adalah seni surgawi, tidak, itu tidak bisa disebut seni surgawi, tetapi sutra abadi surgawi. Klan Changtian tingkat kuasi abadi hanya menggunakan versi yang disederhanakan, teknik kuasi abadi, yang disebut teknik surgawi. Ini adalah sutra abadi surgawi yang lengkap, yang berbeda dari seni surgawi. Laut yang kosmos yang luas mencakup wilayah yang tak terbatas dan menutupi Luming di bawah. Tidak peduli seberapa cepat Luming, sulit untuk melarikan diri dari cakupan laut kosmos. Sosok di laut yang universe menamparkan Luming dengan telapak tangan. Telapak tangan itu sebesar alam semesta yang besar. Kekuatan telapak tangan yang luas memperkuat kekosongan, mengunci waktu, dan membuat Luming merasa seperti terjebak dalam rawa. Bertarung. Luming menunjukkan tatapan tegas, karena dia tidak bisa menghindarinya, dia akan melawannya secara langsung. Dia dengan panik memobilisasi kekuatan sebenarnya dari tubuh perang boneka, dan terus membakar kekuatan sebenarnya. Dia bukan alam kosmos yang sebenarnya, tetapi hanya mengandalkan tubuh pertarungan boneka Sol Yihe, fisik dan kekuatan nyata untuk mencapai alam kosmik. Dalam hal lain, itu jauh dari alam kosmik yang sebenarnya. Hanya dengan membakar kekuatan realitas kita bisa bersaing dengan alam semesta yang sebenarnya. Untungnya, di sumber kekuatan, Ye King memadatkan sumber kebenaran di tubuh boneka, dan menyimpan kekuatan nyata yang cukup. Jika tidak, gaya permainan Luming akan dengan mudah menghabiskan kekuatan aslinya. Kekuatan kebenaran menyala,
dan sayap tubuh boneka menyebar, seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu. Dengan sayapnya yang berayun, miriad Dauchard berputar, dan Luming meluncurkan serangan yang kuat, memadatkan lebih dari selusin teknik abadi tingkat atas di sayapnya. Hasilnya di luar dugaan Luming. Ketika serangan kedua belah pihak bertabrakan, telapak tangan sosok di laut kosmos Yin yang meledak seketika. Luming mengendalikan tubuh pertempuran boneka, dan sosoknya terus bergegas ke lautan kosmos Yang. Dengan ledakan, laut alam semesta yang diringkas dari sutra abadi surgawi, runtuh. Sangat lemah. Luming sedikit terkejut. Sutra abadi Changtian rusak, dan Changtian Xuansheng sendiri juga terkejut, dan tubuhnya terhuyung-huyung dan mundur dengan keras. Bagaimana Luming bisa melewatkan kesempatan ini? Dengan sekejap, dia bergegas menuju Changtian Xuansheng, mulutnya terbuka, dan tombak besar terpancar. Kemudian sayapnya seperti bila tajam, berubah menjadi dua bila penghancur abadi, menebas. Para master berkompetisi, dan perbedaannya 1000 mil jauhnya. Sutra abadi Changtian Xuansheng rusak dan mengalami sedikit serangan balik. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindarinya. Dengan suara rendah, tubuhnya bersinar, dan dia menerima pukulan keras dari Luming. Dengan bantuan kekuatan Luming, tubuhnya mundur ratusan juta mil, dan tidak ada yang terjadi. Cahaya abadi stainless. Hati Luming tergerak. Apa yang digunakan Changtian Xuansheng adalah sutra abadi Wugu, cahaya abadi Wugu untuk melindungi tubuh, mencegah semua metode menyerang, memblokir serangan Luming. Hanya saja, mengapa kitab suci surga yang dimainkan oleh pihak lain barusan tidak berguna? Nenek moyangmu melahap laut alam semesta Yin dan Yang, dan kamu telah sangat terpengaruh. Dalam kehampaan, suara Ye King terdengar. Luming melirik ke arah alam semesta Yin Yang dan menemukan bahwa pada saat ini, laut alam semesta Yin Yang telah sepenuhnya ditelan oleh alam semesta Changtian dan alam semesta langit kuning. Cahaya Luming menyala dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. 5741. Lepaskan guntur. Klan Changtian dan klan Huangtian adalah makhluk yang lahir dari laut kosmik Yin Yang dan berevolusi dari daging dan darah pencipta. Oleh karena itu, bakat mereka secara unik diberkahi oleh alam. Mereka mengandalkan laut kosmik Yin Yang sebagai sumbernya. Sumber kekuatan mereka, dan kecepatan kultivasi mereka jauh melebihi alam semesta kehidupan besar lainnya. Tetapi karena ini, ketergantungan mereka pada laut kosmik Yin Yang juga lebih besar daripada alam semesta besar lainnya. Misalnya, 6 penjahat yang rusak dari klan surgawi memiliki rune leluhur yang lahir di tubuh mereka, dan rune leluhur ini berasal dari pencipta. Meskipun pembangkit tenaga kosmos akan mengganti makna mendalam di tubuh mereka dengan makna mendalam yang kacau sebelum menerobos kosmos, ketergantungan masih ada, dan pengaruhnya belum sepenuhnya diberantas. Oleh karena itu, setelah laut kosmos Yin yang ditelan oleh kosmos Changtian dan kosmos surgawi kuning, alam kosmos kedua klan juga terpengaruh sampai batas tertentu, dan kekuatan mereka tidak mencapai puncaknya. Tepatnya, sejak laut kosmos Yin yang ditelan, kekuatan dua ras di kosmos belum mencapai puncaknya. Secara khusus, sutra keabadian surgawi dan sutra keabadian surgawi kuning bergantung pada laut kosmik Yin Yang dan membutuhkan kekuatan laut kosmik Yin Yang. Tidak heran Luming mampu mengalahkan sutra abadi Changtian Xuansheng dengan satu pukulan. Dampaknya pada kita hanya sementara. Ketika leluhur-leluhur memurnikan laut alam semesta dan menerobos kerana pencipta, kita pasti akan lebih kuat. Juga, bahkan jika itu terpengaruh, kamu tidak memiliki harapan. Apa yang menantimu hanyalah jalan buntu. Changtian Wuji minum dengan dingin dan menanggapi Ye King. Benar saja, Luming melihat bahwa setelah alam semesta agung surga dan alam semesta besar langit kuning menelan laut alam semesta Yin Yang, mereka bergegas menuju medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan. 6 jenderal kosmik klan surgawi, alih-alih menggunakan sutra abadi Changtian dan sutra abadi surgawi kuning, menggunakan kitab suci abadi lainnya untuk meluncurkan serangan seperti badai terhadap Luming dan Ye King. Luming dan yang lainnya telah menderita kerugian serius dalam pertempuran sebelumnya dengan Dewa Elemental, jadi bahkan jika 6 alam kosmos klan surgawi tidak dalam kondisi puncaknya, mereka masih akan dirugikan. Terlebih lagi, Sue Universe telah menderita cedera serius sebelumnya. Situasi San Xing Tao bahkan lebih genting. Dikepung oleh 2 alam kosmos, pertahanannya sangat sulit. Jika tidak murni dan misterius, hampir tidak dapat mendukungnya, tetapi jika terus seperti ini, itu akan menjadi masalah waktu untuk kekalahan. Meskipun Ye King kuat, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri di hadapan surga tanpa bencana, yang bertanggung jawab atas pot 10 kesengsaraan. Adapun Kaisar Abadi Wu Yue, mengandalkan kapal perang raksasa untuk berurusan dengan Huangtian Beixi, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi Jiu Yusuan Mingblade juga merupakan harta spiritual yang kacau, betapa kuatnya itu, hanya masalah waktu untuk menghancurkan pertahanan kapal perang raksasa.
Di hadapan 6 alam kosmos klan surgawi, mereka semua tidak dapat melakukannya, menunggu leluhur dari 2 klan datang. Ledakan. Luming menghadapi Chang Tian Xuansheng lagi, dan dipukul bola-balik oleh kekuatan lawan yang luar biasa. Bahkan jika pihak lain tidak dalam kondisi puncak, itu tidak sebanding dengan orang yang setengah hati seperti Luming. Dalam proses mundur, Luming mengeluarkan Chaos Labu. Keluar. Luming minum rendah, mendesak Chaos Labu, dan sesosok bergegas keluar dari Chaos Labu. Begitu sosok ini keluar dari Chaos Labu, itu berubah menjadi lampu listrik dan bergegas ke kejauhan. Sosok ini secara alami adalah Kaisar Abadi Lei Ming. Ketika kosmos klan surgawi datang, Luming berhenti menyempurnakan Kaisar Abadi Lei Ming, jadi Kaisar Abadi Lei Ming masih bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Oleh karena itu, begitu Kaisar Abadi Lei Ming keluar, dia segera melarikan diri. Dia tahu betul bahwa ketika Luming membiarkannya keluar, dia ingin menggunakannya sebagai senjata untuk berurusan dengan kosmos klan surgawi. Bagaimana dia bisa membiarkan Luming melakukan apa yang dia inginkan? Apalagi dia terluka parah dan dibiarkan bertarung dengan klan surgawi di alam kosmos, bukankah itu mencari kematian? Namun, jika dia ingin pergi, alam kosmik klan surgawi tidak akan membiarkannya pergi. Sulit untuk menarik semua master di laut kosmik. Hari ini, semua orang pasti akan musnah, dan harimau tidak akan pernah kembali ke gunung. Ledakan. Alam semesta diri sejati, Chang Tian Xuansheng berkembang pesat, menyelimuti Kaisar Abadi Lei Ming, dan di alam semesta diri sejati, 99 pedang perang terwujud, menebas Kaisar Abadi Lei Ming. Kaisar Abadi Lei Ming hanya bisa menahan dirinya yang sebenarnya, melawan Chang Tian Xuansheng, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, dia memainkan 3 perisai guntur untuk menahan serangan Chang Tian Xuansheng. Tapi Kaisar Abadi Lei Ming terluka parah sebelumnya, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Chang Tian Xuansheng. Setelah satu gerakan, tubuhnya terbang kembali seperti bola meriam, batuk darah. Kaisar Abadi Lei Ming, tidak ada musuh abadi di dunia. Musuh bersama kita sekarang adalah klan surga. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu ingin hidup, bergandengan tangan denganku. Luming mengirim transmisi suara ke Kaisar Abadi Lei Ming. Kaisar Abadi Lei Ming, giginya gatal karena kebencian. 100 orang tidak mau bekerja sama dengan Luming, tetapi sekarang, jika dia tidak bekerja sama, dia akan mati sendiri. Biarkan setengah mati keluar, berpikir bahwa itu akan mampu bersaing dengan kita, hanya menjadi nutrisi para leluhur. Suara keras terdengar, seperti aliran cahaya, membunuh Kaisar Abadi Lei Ming. Itu bukan Chang Tian Xuansheng, tapi Chang Tian Liuli. Chang Tian Liuli adalah seorang wanita cantik, mengenakan baju perang kaca, dengan sosok bergelombang, seperti dewa perang wanita. Dia memegang gel pertempuran emas, dan menebas Kaisar Abadi Guntur. Chang Tian Liuli, yang awalnya bergabung dengan Huang Tianmei untuk melawan Tao Sanxing, melihat Kaisar Abadi Lei Ming muncul, dan dia segera membunuhnya. Dia bisa melihat bahwa Kaisar Abadi Lei Ming sangat lemah. Di antara Ye Qing, Luming, Sue Yuyu, Tao Sanxing dan Kaisar Abadi Wu Yue, Kaisar Abadi Lei Ming adalah yang terlemah. Dia ingin menggunakan metode yang kuat untuk membunuh Immortal Emperor Lei Ming dengan cepat, untuk menghindari variabel. Inilah yang diinginkan Luming. Dengan cara ini, tekanan pada Tao Sanxing akan berkurang banyak, dan lebih banyak waktu dapat dibeli. Waktu bagi alam semesta utama untuk melarikan diri. Pertempuran hari ini sangat berbahaya. 2 leluhur klan surgawi akan segera datang. Saat itu, saya khawatir tidak ada yang bisa pergi. Tidak masalah jika dia mati dalam pertempuran, tetapi di alam semesta prasejarah, ada Xian Yanxing, Qiu Yue dan anak yang belum lahir, dan Mulan. Begitu banyak saudara, begitu banyak kekasih, begitu banyak teman. Mereka tidak bisa mati. Ayo, melarikan diri ke dalam kekacauan dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan kekuatan realitas, suara Luming tiba-tiba terdengar di telinga orang-orang kuat di berbagai alam semesta. Ayo pergi, pertempuran kosmos bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangan. Kaisar Ikan meraung ngeri. Ya, kita pergi sekarang, memasuki kekacauan, dan kemudian bubar untuk melarikan diri, menurunkan target. Alam semesta setengah langkah di dunia bawah juga berteriak. Begitu banyak pertempuran kosmos yang belum pernah terlihat di zaman kuno, terlalu menakutkan, mereka tetap tinggal, dan mereka akan mati. Tapi Yao Huang, Tang Feng, Fei Huang dan yang lainnya memiliki pandangan yang tegas dan tidak ingin pergi. Semua orang di alam semesta berjuang, bagaimana kita bisa pergi dari sini? Suara Yao Huang terdengar. Apa gunanya tinggal di sini jika kita tidak pergi? Sebaliknya, itu akan mengalihkan perhatian mereka. Jika kita bisa membantu, orang tua ini bersedia bertarung sampai mati, tetapi dengan kekuatan kita, itu hanya akan menghalangi. Hai. Kaisar Semut menghela nafas.
Kerumunan terdiam. 5742. Mundur dan tinggal. Ayo, kamu pergi, kita bisa menerobos. Lu Ming mentransmisikan suaranya lagi. Pada saat yang sama, Ye King juga mengirimkan suara untuk memberitahu semua orang untuk pergi. Pergi, semua pergi. Akhirnya, Tang Feng membuat keputusan. Ye King, kamu harus hidup, jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu selama sisa hidupku. Yao Huang ingin menyebarkan suaranya, tetapi di tengah jalan, dia dihancurkan oleh kekuatan perang alam kosmos, dan tidak bisa mencapai telinga Ye King sama sekali. Lu Ming benar. Jika kita pergi, mereka tidak akan dapat fokus pada hal lain. Peluang untuk menerobos sangat tinggi. Mereka berdua berada di alam kosmos, dan jumlah klan surgawi tidak dominan. Itu adalah sulit untuk menjaga Lu Ming dan yang lainnya. Yan Heng juga mengikuti. Dengan basis kultivasi mereka tidak dapat melihat melalui kekacauan tanpa akhir sama sekali, dan tentu saja mereka tidak tahu bahwa Laut Kosmos Yin yang telah ditelan oleh leluhur klan surgawi, dan leluhur klan surgawi datang ke sini. Setelah membuat keputusan, pembangkit tenaga listrik dari alam semesta utama segera mendesak arai kosmik untuk mendorong alam semesta utama untuk bergegas menuju kehampaan yang kacau di kejauhan. Tapi Tang Feng tidak berniat mengikuti alam semesta utama. Kalian pergi dulu, aku akan tinggal di sini dan mengamati situasinya. Jika situasinya tidak benar, aku akan melihat apakah ada kesempatan untuk menyelamatkan Lu Ming. Tang Feng berkata kepada semua orang. Ayah, di medan perang kosmos, jika kamu mengambil tindakan, itu sangat berbahaya. Tang Xiao, Tang Jun ada di dekatnya, dan ketika dia mendengar Tang Feng mengatakan dia akan tinggal, dia sangat khawatir. Apa yang ingin dikatakan Fei Huang dan yang lainnya disela oleh Tang Feng? Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil tindakan ringan, saya akan bersembunyi di kegelapan, jika Lu Ming dan yang lainnya berhasil menerobos, saya akan datang untuk bergabung. Anda, jika Lu Ming dalam bahaya, saya akan melakukan yang terbaik, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, Lu Ming, dia tidak bisa mati di sini. Semua orang diam, dan mereka juga tahu bahwa di bawah alam kosmos, saya khawatir hanya Tang Feng yang hampir tidak bisa campur tangan dalam konfrontasi alam kosmik, dan yang lain bahkan tidak bisa mendekat. Tentu saja, ada juga bola. Karena itu, Qiu Qiu juga segera berkata, aku juga ingin tinggal, aku tidak bisa melihat Lu Ming mati. Lu Ming, bagaimanapun, bukanlah alam kosmos yang nyata, tetapi tubuh pertarungan boneka yang mengendalikan Sol Ihe. Meskipun telah mencapai alam kosmik dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan alam kosmik nyata, ia tidak memiliki berbagai sarana nyata dari alam kosmik. Di antara Lu Ming, Ye King, Sue Yuxue dan yang lainnya, jika dikatakan bahwa mereka menerobos, Lu Ming memiliki peluang paling kecil. Mereka sangat jelas tentang ini. Karena itu, Qiu Qiu juga ingin tetap tinggal. Tidak, di sini, ada kerabat Lu Ming, yang juga membutuhkan perlindunganmu. Kita berdua harus memiliki salah satu dari mereka untuk tinggal. Sutra kekosongan Wanyuku sempurna, dan kecepatannya lebih tinggi dari milikmu, dan peluang untuk pergi belakang lebih besar. Tang Feng mengatakan bahwa itu tidak diragukan lagi. Semua orang tahu bahwa Tang Feng telah mengambil keputusan, jadi mereka berhenti membujuknya. Kamu, ayah, hati-hati. Suara renyah terdengar, membuat hati Tang Feng bergetar. Suara ini datang dari Xian Yanxing. Senyum muncul di wajah tegas Tang Feng. Xian Yanxing akhirnya memanggil ayahnya. Xian Yanxing adalah Tang King di kehidupan sebelumnya, tetapi setelah reinkarnasi, dia terutama didasarkan pada kepribadiannya dalam kehidupan ini, dan dia tidak pernah mengenalinya. Meskipun dia tampaknya tidak peduli di permukaan, dia memberitahu orang-orang secara pribadi bahwa sebagai selama Xian Yanxing masih hidup, tidak ada lagi yang penting. Tapi di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia benar-benar tidak peduli? Pada saat ini, Xian Yanxing akhirnya memanggil ayahnya, yang berarti bahwa Xian Yanxing mengenali ayahnya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tapi sekarang, dia tidak bisa menunjukkannya. Xiao Xing, jangan khawatir, Lu Ming tidak akan mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Lu Ming mati. Tang Feng menatap mata Xian Yanxing dan berkata, tidak, kalian semua harus hidup, kalian berdua tidak bisa mati. Xian Yanxing berkata, oke, aku berjanji padamu. Setelah mengatakan itu, Tang Feng tidak berhenti, sosoknya melintas, dan dia bergegas keluar dari susunan kosmik, bersembunyi dalam suasana kacau, memata-matai medan perang. Alam semesta utama dalam susunan kosmik dengan cepat menghilang di udara yang kacau. Medan perang kosmos semakin intens. Kaisar Abadi Wu Yue mengendarai kapal perang raksasa, menahan serangan Huang Tianbeiji, tetapi lambat laun dia tidak bisa menahannya lagi.
Huang Tianbeiji mengendalikan harta karun roh kekacauan. Prajurit abadi biasa, di tangan kosmos, dapat mengerahkan kekuatan yang menakutkan, belum lagi harta karun roh kekacauan. Seluruh klan Huang Tian hanyalah harta roh yang kacau balau. Saat itu, Chang Tian dan Huang Tian bergabung untuk membunuh Ye King, tetapi mereka tidak mengirimkan harta roh yang kacau. Harta karun Chaos Spirit tidak boleh dianggap enteng. Jika pertempuran ini tidak terlalu penting, mereka tidak akan dengan mudah mengorbankan harta karun Chaos Spirit. 9 Nether Profound Blades terus-menerus membombardir formasi pertahanan kapal perang raksasa. Energi menakutkan dari 9 Nether Profound Blades menyerbu kapal perang raksasa, menyebabkan makhluk-makhluk di kapal perang raksasa mati secara tragis. Pada saat ini, semua makhluk di bawah Raja Abadi telah dihancurkan. Bahkan keberadaan Raja Abadi, hanya sedikit yang selamat. Bahkan jika ada alam semesta setengah langkah, semuanya terluka. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Alam semesta setengah langkah itu tahu bahwa Kaisar Abadi Wu Yue pasti tidak akan bisa melawan, dan alih-alih tinggal, mereka bergegas keluar dari kapal perang raksasa dan ingin melarikan diri ke kehampaan yang kacau di kejauhan. Namun, Huang Tianbeiji mendesak alam semesta nyata untuk menekannya, dan menempatkan alam semesta setengah langkah ini ke dalam alam semesta nyata, dan kemudian Jiu Yu Xuanming Blade terbang ke alam semesta nyata dan berubah menjadi pisau yang menakutkan. Cahaya dapat membunuh beberapa alam semesta setengah langkah. Jiu Yu Xuanming Blade terlalu menakutkan, setengah langkah ke alam semesta, jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Ledakan aku. Kaisar Abadi Foggy Moon, yang dia butuhkan hanyalah kesempatan ini. Dengan raungan rendah, kekuatan kebenaran mengalir ke kapal perang raksasa, dan rune itu terbakar di kapal perang raksasa. Saat berikutnya, kapal perang raksasa meledak di bawah kendali Kaisar Abadi Wu Yue. Kekuatan kehancuran yang dibentuk oleh ledakan kapal perang bergegas menuju Huang Tianbeiji seperti semburan. Sebelumnya, Kaisar Abadi Wofen meledakkan kapal perang raksasa, dan Lu Ming, Ye King, dan Sue Universe hanya bisa mundur, yang menunjukkan kekuatannya. Namun, Huang Tianbeiwei tidak mundur sama sekali. 9 Nether Profound Blades berputar dengan cepat, berubah menjadi pusaran, seperti perisai, memblokir semua energi destruktif dari penghancuran diri kapal perang. Kaisar Abadi Wu Yue tidak menyangka bahwa dengan menghancurkan kapal perangnya sendiri, dia akan dapat sangat merusak Huang Tianbeiji. Apa yang dia inginkan adalah kesempatan untuk melarikan diri. Desir. Tubuhnya seperti gumpalan kabut, dan menghilang dalam sekejap, dan dia akan bergegas ke kehampaan yang luas dan kacau. Namun, Chang Tian Xuansheng, Chang Tian Wuji dan alam kosmos lainnya dari klan surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar, tetapi menunjukkan senyum mengejek. Saat berikutnya, seberkas cahaya menerobos kekacauan tanpa akhir dan menembak dari arah laut alam semesta yang targetnya adalah Kaisar Abadi Wu Yue. Itu terlalu cepat, dan sulit untuk menghindari Kaisar Abadi Bulan yang berkabut. Pada saat kritis, Kaisar Abadi Wu Yue hanya bisa menggunakan satu gerakan dengan seluruh kekuatannya, bertabrakan dengan seberkas cahaya, dan kekuatan luar biasa menyerbu masuk. Tubuh Immortal Wu Yue mundur dengan keras, tubuhnya berkedip terang dan gelap, berputar tanpa batas, dan untaian darah meluap dari sudut mulutnya. Sinar cahaya itu berasal dari leluhur keluarga Chang Tian. 5743. Leluhur-leluhur klan Chang Tian, setelah melahap laut alam semesta yang bergerak menuju medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, tempat ini tidak jauh dari laut alam semesta yang, sehingga leluhur klan Chang Tian mendekati medan perang lebih cepat daripada leluhur klan Huang Tian. Dapat dilihat bahwa ukuran leluhur klan Chang Tian secara bertahap menyusut saat mereka mendekati medan perang. Meskipun proses ini tidak terlalu cepat, itu tidak bisa lepas dari mata Lu Ming, Ye King, dan lainnya. Jelas, leluhur-leluhur keluarga Chang Tian sedang menyempurnakan laut alam semesta yang. Ketika alam semesta besar di langit menyusut ke ukuran aslinya, itu berarti bahwa pihak lain telah sepenuhnya menyempurnakan lautan kosmos. Setelah laut alam semesta yang benar-benar disempurnakan, budidaya lawan akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Huang Tianbeixu mencibir, dia telah menyelesaikan semua alam semesta setengah langkah, mengendalikan 9 bila mendalam Nether, dan membunuh Kaisar Abadi Wu Yue. Mereka akan memilih untuk melakukannya hari ini, dan tentu saja mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka dapat mempertahankan semua orang. Nafas yang paling yin dan jahat, memancar keluar dari Jiu Yu Xuanming Blade, mengubah pemandangan menjadi api penyucian Jiu Yu. Wajah Kaisar Abadi Wu Yue bermartabat, dan dengan suara rendah, 12 tentara abadi terbang keluar. 12 prajurit abadi ini bukanlah masalah sepele. Mereka semua adalah prajurit abadi tingkat atas. Jauh di dalam prajurit abadi, kekuatan sebenarnya yang dikandungnya lebih kuat daripada prajurit abadi biasa. Elemental Immortal Rache,
menjelajahi kekacauan, bukan tanpa keuntungan, setidaknya, Immortal Armament telah memperoleh banyak. Prajurit abadi teratas, di tangan kosmos, dapat meledak dengan semua kekuatan mereka. 12 prajurit abadi teratas diubah menjadi 12 balok dan terbang ke langit kuning. Setiap balok berisi prototipe alam semesta. Prototipe alam kosmos besar, terintegrasi dengan persenjataan abadi, dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Metode ini tidak sebanding dengan mereka yang baru saja memasuki alam kosmos seperti Hun Yihe. Caranya bagus, tapi sayangnya tidak berguna. Huang Tianbaixu mencibir, dan Jiwi Xuanming Blades berubah menjadi bayangan pedang yang berat dan menebas, menghalangi semua 12 prajurit abadi tingkat atas. Ada bayangan pedang, yang menembus pertahanan 12 prajurit abadi, dan menebas Kaisar Abadi Wu Yue. Kaisar Abadi Wu Yue mundur dengan keras, dan luka ganas muncul di tubuhnya. Setelah kehilangan kapal perang raksasa, Kaisar Abadi Wu Yue sama sekali bukan tandingan Huang Tianbaiji. Wah! Kaisar Abadi Wu Yue berubah menjadi awan kabut, dan itu berkembang pesat, meliputi area seluas beberapa alam semesta besar. Dia ingin menggunakan fisiknya yang berubah-ubah untuk menghadapi kelicikan Huang Tian dan mencari kehidupan. Sama malunya dengan Kaisar Abadi Wu Yue, ada Sue Universe. Untuk menekan Kaisar Abadi Lei Ming, Sue Universe terluka parah dan vitalitasnya sangat rusak. Sekarang menghadapi serangan Huang Tian Qiming, dia hanya memiliki kekuatan untuk menangkis, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Ye Qing dan Tao Sanxing dalam kondisi yang lebih baik. Dengan kekuatan tempurnya yang kuat, Ye Qing bertarung melawan langit tanpa bencana, yang mengendalikan harta karun roh kekacauan. Dalam waktu singkat, dia tidak jatuh ke bawah. Adapun Sanxing Tao, ada banyak cara, meskipun kerugiannya tidak kecil sebelumnya, Huang Tianmei tidak dalam kondisi puncak, dan itu cukup untuk bersaing. Yang paling berbahaya adalah Kaisar Abadi Lei Ming. Kaisar Abadi Lei Ming dalam bahaya, dan itu masalah waktu sebelum dia mati. Situasi Lu Ming lebih baik daripada Kaisar Abadi Lei Ming. Lu Ming membakar kekuatan sebenarnya terlepas dari biayanya, dan meledak menjadi kekuatan yang kuat. Ditambah dengan kecepatan Wanyu Void Sutra, dia menahan serangan Chang Tian Xuansheng dalam waktu singkat. Desir. Lu Ming melintas lagi, muncul di belakang Chang Tian Xuansheng, labu kacau bersinar, dan dua rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, terjalin menuju Chang Tian Xuansheng. Lu Ming belum pernah menggunakan Chaos Blood sebelumnya, dia hanya ingin melakukan serangan mendadak di saat kritis dan mengejutkan lawan. Tapi Chang Tian Xuansheng sangat waspada, dan dia juga tahu kekuatan Chaos Labu. Ketika rantai cahaya hitam dan putih Lu Ming terbang, sosoknya juga berkedip dengan cepat, melompat secara vertikal dan horizontal di kehampaan, menghindari cahaya hitam dan putih. Keterikatan rantai. Namun, misteri labu kekacauan tidak berhenti di situ, dua rantai cahaya hitam dan putih tampaknya melacak, seperti dua ular yang sangat fleksibel, mengejar langit dan Xuansheng dengan tergesa-gesa. Sing Tu. Chang Tian Xuansheng menikam dengan pedang abadinya, bintang-bintang di kehampaan muncul kembali, dan banyak bintang dan lampu pedang menebas ke arah rantai cahaya hitam dan putih dalam rantai yang berkelanjutan. Tetapi rantai cahaya hitam dan putih terus berkeliaran, menghindari beberapa bintang dan cahaya pedang. Selain itu, bahkan jika beberapa cahaya pedang menebas rantai cahaya hitam dan putih, rantai cahaya hitam dan putih sedikit berkedip, dan kekuatan cahaya pedang bintang dibubarkan, dan terus terbang ke langit dan Xuansheng. Chaos Labu, dalam pertempuran sebelumnya, menyerap dan menyempurnakan alam semesta setengah langkah dari klan Abadi Lei, dan memurnikan beberapa semangat Kaisar Abadi Lei Ming, dan menjadi lebih kuat. Lu Ming bertanggung jawab atas Chaos Labu, dan bentuk tubuhnya juga berubah, mencari peluang. Bersalju. Tiba-tiba, mata Lu Ming menyala, dan dia menemukan cacat di Chang Tian Xuansheng, dan kekuatan kebenaran mengalir ke dalam labu yang kacau. Set. Kali ini, 4 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dari Chaos Labu. Itu benar, 4, ditambah 2 sebelumnya, dengan total 6. 4 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, segera mengelilingi langit dan Xuansheng, dan kemudian tiba-tiba mengencang. Ekspresi Chang Tian Xuansheng berubah, dan dia mendukung alam semesta diri yang sebenarnya untuk melawan. Mendesis. 6 rantai cahaya hitam dan putih tidak dapat terjerat bersama, dan terjerat dalam alam semesta diri sejati, membuat suara cici-cici, dan kosmos diri sejati tenggelam. Namun, ketika rantai cahaya hitam dan putih hendak mendekati tubuh Chang Tian Xuansheng, rantai itu berhenti dan terhalang oleh lapisan cahaya abadi. Itu adalah cahaya yang tidak ternoda. Light of Innocence memiliki pertahanan terkuat, bahkan rantai cahaya hitam dan putih sulit untuk dipatahkan. Nyala api pada rantai cahaya hitam dan putih memiliki suhu tinggi yang menakutkan, tetapi tidak dapat membakar cahaya yang tidak bersalah.
Harta karun roh kekacauan yang belum dewasa, jangan coba-coba menjebakku, buka untukku. Changtian Xuansheng meraung, kekuatan di tubuhnya meledak seperti ledakan kosmik besar, dan alam semesta nyata berkembang pesat, mencoba membuka rantai cahaya hitam dan putih. Luming hanya bisa mendorong Chaos Labu dengan seluruh kekuatannya, dan sulit untuk memiliki energi yang cukup untuk menyerang Changtian Xuansheng. Ini berbeda dari berurusan dengan Kaisar Abadi Lei Ming sebelumnya. Sebelum berurusan dengan Kaisar Abadi Lei Ming, Sui Universe bekerja sama, Kaisar Abadi Lei Ming tidak bisa melawan rantai cahaya hitam dan putih dengan seluruh kekuatannya. Konfrontasi skala penuh dari alam kosmos memberi tekanan besar pada Luming. Setelah sedikit gangguan, Luming tidak bisa mengendalikan Chaos Labu dan melarikan diri oleh Changtian Xuansheng. Setelah melarikan diri oleh Changtian Xuansheng, tidak mudah menggunakan Chaos Labu untuk menjerat lawan secara mengejutkan. Kamu sendiri, tidak ingin menjebakku. Apa yang kamu tanggung hanyalah tubuh pertempuran boneka. Kekuatan kebenaran pada akhirnya akan habis. Ketika saatnya tiba, lihat apa yang kamu gunakan untuk melawanku. Changtian Xuansheng berkata, ingin mengganggu hati Luming dengan kata-kata. Luming tidak bergeming, dan terus mendorong Chaos Labu dengan seluruh kekuatannya. Zeng. Pada saat ini, suara kicau pedang terdengar, dan cahaya pedang yang menyilaukan menembus kehampaan, seperti makhluk abadi yang terbang dari langit, menusuk Xuansheng di langit. Tang Feng Senior. Luming terkejut. Tembakan itu sebenarnya Tang Feng. Bukankah Tang Feng mengikuti alam semesta utama, mengapa dia mengambil tindakan pada saat ini? 5744. Tindakan tiba-tiba Tang Feng memang di luar dugaan Luming. Hanya alam semesta setengah langkah, juga ingin membunuhku, itu konyol. Menghadapi serangan Tang Feng, Changtian Xuansheng tidak memperhatikannya sama sekali, langsung mengabaikan Tang Feng, dan terus melawan Chaos Labu dengan seluruh kekuatannya. Tertawa. Tang Feng dan pedang abadi bergabung menjadi satu, dan cahaya pedang yang menyilaukan menusuk pada posisi di mana rantai cahaya hitam dan putih dikencangkan. Ada titik lemah dan celah kecil. Tang Feng tahu betul bahwa di posisi lain, dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu mengalahkan alam semesta diri sejati, Changtian Xuansheng dan Wu Bu Xiangwang. Ujung pedang tertusuk, penghalang kosmik, alam semesta nyata tenggelam, dan gumpalan energi pedang yang sangat tajam masuk, berdampak pada cahaya abadi Wugu, menyebabkan cahaya abadi keabadian di permukaan Changtian Xuansheng. Tubuh, semua berdesir, rantai cahaya hitam dan putih mengambil kesempatan untuk mengencangkan satu titik. Ekspresi Changtian Xuansheng berubah, jelas, kekuatan serangan Tang Feng melebihi harapannya. Perbaikan pedang yang sangat murni, beri aku kematian. Changtian Xuansheng mengeluarkan suara rendah, membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya pedang bintang, dan terbang menuju Tang Feng, kecepatannya luar biasa, dan kekuatannya sangat kuat. Tang Feng bereaksi sangat cepat, dengan cepat mengayunkan pedang di depannya, dan bertabrakan dengan cahaya pedang bintang. Kekuatan mengerikan menembus cahaya pedang bintang dan menghantam seluruh tubuh Tang Feng. Kekuatan ini dipaksa keluar, tetapi juga dimuntahkan. Darah. Senior, kamu bukan lawannya, mundur. Luming dengan cemas mengirim transmisi suara ke Tang Feng. Meskipun Tang Feng kuat, masih ada celah yang sulit dijembatani antara dia dan kosmos. Jika dia masuk, dia akan mati. Apa yang saya praktikkan adalah kendo, apa yang saya praktikkan adalah jiwa pedang, apa yang saya pahami adalah makna mendalam dari kendo, dan seni abadi yang saya praktikkan semuanya terkait dengan kendo. Saya perlu menggunakan kekuatan alam semesta dan tekanan antara kehidupan dan kematian untuk membantu saya mengintegrasikan konvergensi ini, lalu menerobos pintu masuk, dan melangkah ke alam semesta dalam satu gerakan. Tang Feng menjawab Luming dengan transmisi suara, matanya seterang bintang, dan sekuat pedang abadi. Luming terkejut. Tang Feng sebenarnya ingin berlatih dengan bantuan Changtian Xuansheng, yang cukup berani. Tapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Jalan yang diambil Tang Feng berbeda dari yang lain. Itu adalah jalan kendo yang ekstrim. Makna mendalam di tubuhnya hanyalah satu makna mendalam dari kendo. Cara ini sangat istimewa. Bagi orang biasa, tidak mungkin untuk menembus dunia dengan bantuan tekanan eksternal yang besar dan tekanan dari ujung kematian. Itu harus dilakukan selangkah demi selangkah, mantap dan mantap. Tetapi untuk Tang Feng, jika tubuh pedang, jiwa pedang, dan makna mendalam dari pedang, dapat diintegrasikan dan disublimasikan dengan bantuan tekanan eksternal, itu mungkin tidak akan berhasil. Tapi peluangnya sangat kecil, dan kemungkinan jatuhnya sangat tinggi, ini bermain api. Luming tahu bahwa Tang Feng telah mengambil keputusan, jadi dia tidak membujuknya lagi, dia hanya mendorong Chaos Labu dengan seluruh kekuatannya, dan 6 rantai cahaya hitam dan putih dikencangkan dengan erat. Dan cahaya abadi Wugu. Ci.
Alam semesta sejati, Chang Tianxuansheng dan cahaya abadi Wubu terus membuat suara cici-cici, seperti besi panas merah yang diletakkan di atas es batu. Huff, kamu hanya memiliki sarana ini, jika kamu terlalu miskin, maka beri aku kematian. Pertumbuhan Chang Tianxuan terbang, dan kedua matanya seperti dua alam semesta besar, energi dalam kehampaan yang kacau dengan cepat berkumpul ke arahnya, dan kemudian berubah menjadi prototipe besar alam semesta dan meledak ke arah Luming. Menghadapi serangan seperti itu, Luming hanya memiliki dua pilihan, salah satunya adalah terus mengaktifkan Chaos Labu untuk menahan serangan kosmos yang belum sempurna. Tetapi pada saat ini, Chang Tianxuansheng sangat marah, dan tubuh pertempuran boneka jiwa Yihe saja mungkin tidak dapat melawan. Yang kedua adalah mundur, tetapi di bawah mundur, itu pasti tidak dapat mengendalikan labu kekacauan dengan baik dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pikiran Luming juga berubah dengan cepat, memikirkan tindakan balasan. Jika dia menghindarinya dan membiarkan Chang Tianxuansheng melarikan diri, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk menjebak lawan dengan Chaos Labu. Pihak lain adalah alam kosmos asli, dan itu adalah alam kosmik kuno. Dalam konfrontasi head-to-head, Luming sama sekali bukan musuhnya. Seiring waktu, dia pasti akan dikalahkan. Tepat ketika Luming merasa malu, Tang Feng membunuhnya lagi. Dapat dilihat bahwa Tang Feng memancarkan cahaya pedang yang terang ke seluruh tubuhnya, dan kitab suci manusia dan abadi benar-benar satu, seolah-olah seluruh orang adalah kitab suci abadi. Kong! Suara kicau pedang menembus langit dan menembus bumi, menebas prototipe alam semesta yang agung. Setelah beberapa napas, cahaya pedang tidak dapat dilawan, dan dikeluarkan lebih dari 1 miliar mil jauhnya, mewujudkan bentuk aslinya. Dapat dilihat bahwa Tang Feng berlumuran darah, tubuhnya compang-camping, dan tidak ada yang utuh, saya tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Alam semesta, bagaimanapun juga, adalah alam semesta. Chang Tianxuansheng, bahkan jika dia terjebak oleh rantai cahaya hitam dan putih, tidak dapat meledakkan kekuatan penuhnya, dan kekuatannya jauh di atas Tang Feng. Namun, meskipun Tang Feng terluka parah, matanya sangat cerah, dan semangat pedang dan makna mendalam dari Kendo bahkan lebih mempesona dan cemerlang. Dia berjalan, dia bergegas. Meskipun Tang Feng tidak memblokir prototipe alam semesta, itu juga sangat mengurangi kekuatannya, dan akhirnya jatuh pada Luming, yang tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Luming. Datang lagi. Suara Tang Feng bergema di langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan lagi, membunuh Xuansheng di langit. Alam semesta setengah langkah belaka. Serangannya sendiri diblokir, Chang Tianxuansheng juga marah, dan dua bintang besar terbang keluar dari matanya. Dua bintang besar berubah menjadi dua lampu pedang bintang, membunuh Tang Feng. Klang kang kang. Tiga lampu pedang bertabrakan terus-menerus dalam kehampaan, dengan 100 gerakan dalam sekejap, lebih cepat dari kilat. Tetapi di bawah gangguan Chang Tianxuansheng, dia ditikik oleh rantai cahaya hitam dan putih untuk menghancurkan alam semesta diri sejati dan mendarat di Wubu Immortal Light. Ekspresi Chang Tianxuansheng berubah, dan dia hanya bisa memberikan lebih banyak kekuatan pada Wubu Immortal Light untuk menahan serangan Luming. Dalam kehampaan, tiga lampu pedang dengan cepat bertabrakan puluhan ribu kali. Saat mereka bertabrakan, Tang Feng sebenarnya memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih kuat, dan lampu pedang menjadi lebih terang dan lebih terang. Luming melihat bahwa tubuh Tang Feng menghilang dan berubah menjadi cahaya, tetapi makna mendalam dari Kendo semuanya terintegrasi ke dalam jiwa pedang, membuat jiwa pedang semakin menyilaukan, memancarkan cahaya ratusan juta kaki. Ketika tubuh fisik benar-benar menghilang, Luming merasa bahwa Tang Feng tampaknya telah memasuki level lain. Tentu saja, bukan karena dia menerobos alam semesta, tetapi dia melangkah masuk dengan setengah kaki, seperti kaisar alam semesta yang terisak-isak. Namun, kaisar menangis masuk dengan darah jiwa ras manusia prasejarah yang tak terhitung jumlahnya, sementara Tang Feng, berdasarkan ilmu pedang murni, menyadari transisi akhir dengan bantuan kekuatan alam semesta di alam kematian. Bahkan Chang Tianxuansheng sangat terkejut. Bakat orang ini sebenarnya sangat kuat, tidak pernah terdengar, di luar akal sehat, dan harus dihilangkan. Chang Tianxuansheng memberikan lebih banyak kekuatan ke bintang-bintang dan cahaya pedang, dan ingin membunuh Tang Feng sepenuhnya. 5745. Meskipun Tang Feng melangkah ke alam kosmos dengan setengah dari kakinya, kekuatan tempurnya meningkat lagi, tetapi dia kehilangan tubuh fisiknya dan masih jauh dari lawan Chang Tianxuansheng. Tetapi jika Anda memperkuat kekuatan Anda untuk menghadapi Tang Feng, kekuatan pertahanan pasti akan melemah. Pertama berurusan dengan anak yang mengembangkan ilmu pedang, dan kemudian berurusan dengan tubuh pertempuran boneka tingkat kosmos ini. Chang Tianxuansheng membuat keputusan, dua bintang dan lampu pedang bersinar terang, dan kekuatan kekacauan tak terbatas berkumpul bersama, berubah menjadi tiga prototipe besar alam semesta, menekan Tang Feng.
Tidak, aku akan meledakkannya. Lu Ming meraung, dan 7 tentara abadi terbang keluar darinya, bergegas menuju langit dan Xuansheng, dan kemudian mereka semua meledak. 7 prajurit abadi menghancurkan diri sendiri, dan energi kehancuran seperti semburan, memengaruhi cahaya yang tidak bersalah. Awalnya, di bawah serangan rantai cahaya hitam dan putih, cahaya polos Changtian Xuansheng dalam bahaya. Tapi Tang Feng, diserang oleh Changtian Xuansheng, tidak bisa menahannya lagi. 3 prototipe alam semesta ditekan, dan Tang Feng memuntahkan darah. Ini adalah darah jiwa, esensi jiwa abadi, dan cahaya abadi jiwa pedang redup. Engah. Sebuah lubang cahaya pedang berbentuk bintang menembus jiwa pedang peri Tang Feng, dan sebuah lubang transparan muncul, yang hampir menghancurkan jiwa pedang peri Tang Feng. Untungnya, Tang Feng hanya mengolah makna mendalam dari Kendo, yang sangat kuat, ulet, dan abadi. Ada meridian besar, yang menstabilkan jiwa pedang. Senior, kamu mundur dulu, padatkan tubuhmu, dan serahkan padaku di sini. Lu Ming mengirimkan suara ke Tang Feng. Tang Feng melangkah ke alam kosmos dengan setengah kaki, mencapai alam kaisar menangis, tetapi tanpa tubuh fisiknya, kekuatan tempurnya tidak dapat mencapai puncaknya. Cahaya abadi Wushu Changtian Xuansheng akan dihancurkan olehku, dia tidak bisa melakukan apapun padaku, kamu harus memadatkan tubuhmu terlebih dahulu, dan kemudian membantuku membunuhnya. Takut Tang Feng tidak mundur, Lu Ming terus mengirimkan suara ke Tang Feng. Desir. Kali ini, Tang Feng tidak ragu-ragu, berubah menjadi cahaya pedang, berkedip secara fleksibel, dan menuju ke arah alam semesta besar seperti Hong Huang dan Wan Ling, jauh dari medan perang tingkat kosmos, duduk bersila di kehampaan yang kacau balau, menyerap energi dari kehampaan yang kacau, memulihkan dirinya sendiri. Melangkah ke kosmos dengan setengah kaki, Kendo Tang Feng bahkan lebih kuat, dan dia dapat menarik energi dari kekacauan untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Di permukaan jiwa pedang abadi, pembuluh darah terbentuk. Tang Feng mulai memadatkan tubuhnya. Setelah melarikan diri oleh Tang Feng, Changtian Xuansheng hanya bisa memfokuskan seluruh energinya untuk bertarung melawan Lu Ming. 2 lampu pedang bintang menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming menggunakan Wanyu Void Sutra, berkedip di area kecil, menghindari bintang dan cahaya pedang, dan terus mengaktifkan Chaos God. Klak-klak. Cahaya sempurna di permukaan tubuh Changtian Xuansheng akan ditembus melalui lebih banyak retakan. Kebencian. Changtian Xuansheng hanya bisa mengambil kembali cahaya pedang bintang dan melawan Chaos Labu dengan seluruh kekuatannya. Dia telah lama melihat bahwa Chaos God adalah harta karun Chaos Spirit yang tidak lengkap, dan kekuatannya sangat menakutkan. Nasib Kaisar Abadi Lei Ming sebelumnya masih jelas di benaknya. Tidak, Kaisar Abadi Lei Ming sudah mati. Lu Ming tiba-tiba berteriak dengan buruk. Pertempuran antara Kaisar Abadi Lei Ming dan Changtian Liuli telah mencapai saat yang paling kritis. Kaisar Abadi Lei Ming yang terluka parah sama sekali bukan tandingan Changtian Liuli, dia mampu mendukung begitu banyak gerakan. Pada saat ini, Kaisar Abadi Lei Ming ditarik ke alam semesta dirinya yang sebenarnya oleh Changtian Liuli, dan alam semesta diri sejati Kaisar Lei Ming sepenuhnya dikalahkan. Di alam semesta diri nyata, Changtian Liuli, 28 manik-manik kaca, memancarkan cahaya indah, miliaran kali lebih terang dari bintang, terhubung satu sama lain, membentuk formasi yang menakutkan, membombardir Immortal Emperor Thunder. Bum bum bum. Kaisar Abadi Lei Ming mencoba yang terbaik, tetapi sulit untuk bersaing, seolah-olah dia terkena 28 alam semesta besar, tubuhnya meledak menjadi banyak darah, tetapi dia tidak mati. Sang Pencipta benar-benar sangat mencintaimu, dan dia benar-benar menaruh sinar guntur yang tak terpadamkan di jiwa peri, bahkan jika ini masalahnya, kamu akan mati. Changtian Liuli mendengus, 28 manik-manik kaca terus terbang keluar, memancarkan fluktuasi yang mengerikan, dan terus membombardir Immortal Emperor Lei Ming. Kesengsaraan guntur agung Tiandu. Rambut Immortal Emperor Lei Ming acak-acakan, dan dia meraung histeris. Gumpalan petir ungu emas terbang keluar dari antara alisnya, mengenai manik-manik kaca secara horizontal. Kesengsaraan guntur ungu emas sangat menakutkan. Namun, Kaisar Abadi Lei Ming sekarang terluka parah dan hampir jatuh, bahkan kesengsaraan guntur agung Tiandu, di bagian bawah kotak memiliki kekuatan terbatas, dia baru saja merobohkan 9 manik-manik kaca, dan kaca yang tersisa. Manik-manik masih dibombardir dalam guntur, pada Kaisar Abadi. Tubuh Immortal Kaisar Lei Ming meledak lagi, dan daging dan darahnya terbang ke kejauhan seperti sungai berwarna darah. Kali ini, Changtian Liuli tidak mengejarnya, dan tubuh terkutuk Kaisar Abadi Ren Lei Ming terbang ke kejauhan. Kaisar Abadi Lei Ming terbang menjauh dari alam semesta diri yang sebenarnya dari langit biru, kabut darah menggeliat dan mengembun bersama, tetapi dapat dilihat bahwa kali ini, kondensasi tampaknya sangat sulit. Kaisar Abadi Lei Ming melarikan diri ke kejauhan sambil memadatkan tubuh abadinya.
Yang aneh adalah bahwa baik alam kosmos klan Changtian maupun alam kosmik klan Huangtian tidak memiliki niat untuk mengejar. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul dari atas Immortal Emperor Lei Ming, menutupi Immortal Emperor Lei Ming di dalamnya. Tidak. Kaisar Abadi Lei Ming meraung ngeri, karena lubang hitam ini memiliki kekuatan melahap yang mengerikan, dan ingin menelan Kaisar Abadi Lei Ming ke dalamnya. Kaisar Abadi Lei Ming berjuang dengan panik, dan tidak ada gunanya memainkan kesengsaraan Guntur Agung Tiandu lagi. Saat berikutnya, Kaisar Abadi Lei Ming ditelan oleh lubang hitam, dan suara ketakutan terdengar samar. Itu adalah leluhur dari leluhur keluarga Changtian. Hati Lu Ming tenggelam. Pada saat ini, leluhur-leluhur klan Changtian tidak jauh dari mereka. Baru saja, sebuah mulut besar muncul di permukaan alam semesta Changtian, membentuk lorong melintasi kehampaan yang kacau, menutupi Kaisar Abadi Lei Ming. Kaisar Abadi Lei Ming ditelan oleh bagian ini, dan akhirnya ditelan ke alam semesta. Pihak lain akan melahap Kaisar Abadi Guntur Penyempurnaan. Apa yang membuat wajah Lu Ming, Ye Qing dan yang lainnya sangat berubah adalah bahwa setelah alam semesta besar menelan Kaisar Abadi Lei Ming, mulut besar itu tidak menghilang, tetapi sejumlah besar sosok terbang keluar. Sosok-sosok ini, dengan kulit keriput, tampak seperti mayat mumi, seolah-olah semangat dan energi mereka telah terkuras, hanya menyisakan cangkang kosong. Dari sudut pandang penampilan, sebagian besar mayat mumi ini berasal dari keluarga Changtian. Mungkinkah leluhur klan Changtian mengambil semua roh klan Changtian? Hanya mayat mumi yang tersisa. Hati Lu Ming tenggelam, memikirkan Liu Sha di langit. Changtian Liu Sha, apakah ada di dalamnya? Tapi Lu Ming segera menolak gagasan itu, langit adalah Liu Sha, seharusnya tidak ada di antara mereka.